Ya, sementara kalau misalkan untuk pimpinan dari KPK ini belum ada informasinya apakah akan segera diproses oleh Dewan Pengawas KPK. Namun kemarin juga Firly Bahuri sempat memberikan keterangan tertulis begitu kepada awak media bahwa terkait dengan dugaan foto yang beredar saat ini kita ketahui ini tidak berkaitan dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Namun kasus ini juga tengah berjalan secara paralel di Polda Metro Jaya, di mana diketahui kemarin juga ini juga tengah dilakukan pemeriksaan kepada salah seorang kompol gitu ya, kombes polisi, yakni Kombes Polisi Irwan. Ini merupakan Kapolrestabes dari Semarang. Kemarin ini diperiksa di Polda Metro Jaya oleh Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya, di mana diketahui ia diperiksa kurang lebih selama 7 jam. Kalau misalkan kita ketahui pemeriksaan tadi malam ini usai pada pukul 22.30. Namun Polda Metro Jaya juga belum menerangkan sebetulnya apa keterkaitan dari Kompol Irwan ini, bagaimana keterkaitannya. Namun hingga saat ini masih diketahui Kompol Irwan diketahui hanya diperiksa sebagai saksi. Ya, baik, kita nantikan bersama apakah mantan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga akan tiba di KPK pagi ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fadiska Ananda atas laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, selesai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi dari PT KAI secara resmi meluncurkan gerbong Suite Class untuk kereta api Bima dan Argo Semeru di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Gerbong Suite Class dengan fasilitas ala Sultan ini membuat perjalanan jauh terasa lebih nyaman. Lagi di kamar mandi, dengarnya berita hoax lagi. Lagi enak-enak makan nasi padang, malah disuapin uang. Lagi tiduran, malah ditemenin ujaran kebencian. Nonton TV, disuguhi uang politisi. Sampai akhirnya, ia menyapu semua sampah itu. Sapu hoax, hate speech, and money politik, mari jadi pemilih yang cerdas dan ciptakan pemilu yang berkualitas. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Halo, selamat datang. Sama seperti kalian, aku juga supporter bola. Kalau situasi berubah jadi tidak aman, ikuti instruksi keamanan ini ya kawan. Pertama, tetap tenang dan jangan panik. Dan selalu perhatikan jalur evakuasi ke arah pintu keluar dan titik kumpul di luar stadion. Kedua, hindari kerumunan dengan menjaga jarak atau mencari tempat yang lebih tinggi. Ketika banyak asap, posisikan badan untuk menunduk sehingga tidak banyak menghirup asap. Jika kamu terjepit, lipat tanganmu ke depan untuk melindungi tubuh. Bila terjatuh, ambil posisi merangkak dan lindungi kepalamu dengan kedua tangan. Saling bantu satu sama lain dengan mengutamakan anak kecil dan wanita. Terakhir, selalu ingat, jangan panik dan tetap tenang. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven,
oven. Sehat, enak lagi. Kita tengah menghadapi krisis pemanasan global. Kenaikan permukaan air laut diperkirakan akan mencapai 24 hingga 30 cm pada tahun 2065. Selain itu, dampak limbah plastik terhadap lingkungan juga akan meningkat jika tidak ditangani dengan tepat. The Archipelagic and Island States Forum adalah inisiatif global yang melibatkan 51 negara pulau dan kepulauan dengan tujuan untuk menumbuhkan kolaborasi, mendukung inovasi bagi laut dan masa depan kita. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Saudara, PT KAI secara resmi meluncurkan gerbong Sweet Class untuk kereta api Bima dan Argo Semeru di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Gerbong Sweet Class dengan fasilitas ala Sultan ini membuat perjalanan jauh terasa nyaman. Nah, kira-kira senyaman apa? Berikut liputannya untuk Anda. PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta Sweet Class kompartemen pada rangkaian gerbong kereta api Bima. Penumpang dapat merasakan sejumlah fitur canggih yang berada di kursi gerbong kereta ini. Seperti fasilitas kursi canggih yang bisa direbahkan hingga 180 derajat. Setiap kursi juga dilengkapi dengan sistem hiburan pribadi yang bisa menemani perjalanan. Adanya layanan ini tentunya menjadi pengalaman tersendiri bagi penumpang. Salah satu penumpang dengan tujuan Jombang mengaku fasilitasnya sangat nyaman dan baik. Selain itu, jadwal kedatangan ke lokasi tujuan tepat waktu, bahkan lebih cepat. Fasilitasnya nyaman, fasilitasnya sangat banyak ya. Sangat banyak, ini bisa habis kemakan sampai tempat berhentian apa enggak nih? Habis nggak? Kayaknya banyak banget. Sama siapa? Fasilitasnya oke banget ya. Ruangannya juga nyaman, interiornya juga nyaman, bersih. Sangat bersih, terus kalau harga ya relatif ya lebih enak atau ya tentunya lebih privasi, lebih terjamin ya, istirahat juga lebih nyaman, nggak terganggu. Tak hanya KA Bima, gerbong serupa pun tersedia pada kereta Argo Semeru. Penumpang dimanjakan dengan fitur canggih yang diadopsi dari pelayanan maskapai penerbangan internasional. Tingginya animo masyarakat bepergian dengan fasilitas kereta mewah ini menjadi alasan PT KAI untuk meluncurkan gerbong Sweet Class dengan nilai investasi senilai 5,6 miliar rupiah per gerbong. Dilengkapi dengan kursi yang ergonomis, digital, bisa direbahkan 180 derajat, bisa digerakkan maju dan mundur, dan juga kursinya ini ada mesin pijitnya di punggung. Ya, dan ada penghangat ya. Jadi ini memang sudah standar internasional dan digunakan oleh salah satu maskapai penerbangan internasional. Untuk dapat menikmati perjalanan dengan fasilitas Sultan dari Stasiun Gambir hingga Stasiun Gubeng, Surabaya, calon penumpang harus membeli tiket sebesar Rp1.950.000, yakni harga promo hingga akhir Oktober nanti. Bagi masyarakat yang berminat berpergian menggunakan gerbong Sweet Class. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Yan Rahman. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Puluhan siswa SDN 1 dan 2 Cimerang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi minuman kemasan yogurt. Meski mengaku belum memenuhi syarat usia, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, mengaku beberapa kali ditawari menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Kurang dari sepekan, Mahkamah Konstitusi akan memutus uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres-cawapres. Apakah MK berwenang mengubah aturan ini? Sementara sebagian pihak menyebut batasan umur capres dan cawapres bukan isu konstitusional. Lalu bagaimana dampaknya ke pemilu dan para pemilih? Dan bagaimana pula pandangan dari sisi politik? Kami bahas pagi hari ini. Kementerian Keuangan hari ini akan melelang sejumlah barang elektronik mulai dari televisi, kulkas, PlayStation 5 sampai rumah di kawasan Jakarta Selatan. Harga lelang dimulai dari limit terkecil yakni Rp100.000. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali mengisi ruang informasi Anda di pagi ini, hari Kamis 12 Oktober 2023 bersama saya Adisti Larasati dan rekan saya Irian Mardana. Saudara, terima kasih sudah tetap bersama kami pagi hari ini. Kami akan mengisi ruang informasi Anda dan juga tidak hanya update-update berita dan informasi terbaru yang akan kami hadirkan di pagi hari ini untuk informasi Anda, tapi kami juga akan membahas dua perbincangan ya. Kalau yang menjadi perbincangan utamanya hari ini adalah terkait dengan isu yang sebenarnya ini beberapa waktu ke belakang ini juga jadi pembahasan semua pihak ya, dan ditunggu-tunggu karena Mahkamah Konstitusi sendiri memang berencana akan atau dijadwalkan akan memutus soal batasan usia capres dan juga cawapres ini yang tadinya semula 40 tahun menjadi 35 tahun. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya bagi kita semua karena soal batasan usia, angka ini merupakan, kalau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ini merupakan masuk ke open legal policy atau kemudian peraturan terbuka yang kewenangannya ini ada di DPR dan juga pemerintah. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan untuk mengubah aturan tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Betul sekali. Itu yang juga akan kami bahas nanti dengan sejumlah ahli. Nanti ada ahli hukum tata negara, kemudian juga ada pengamat politik. Kita akan dalami dari sisi tata negara dan dampaknya ke pemilih, serta dari sisi politik akan seperti apa. Karena itu tadi yang Adis disampaikan ya. Banyak yang menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memutuskan apakah kemudian usia batas capres-cawapres ini bisa di bawah 35 atau diubah atau tidak. Ini akan menjadi, atau minggu depan akan menjadi minggu yang lumayan sibuk juga, mungkin buat Adisti juga salah satunya. Karena tidak hanya tanggal 16 itu keputusan akan kemudian diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tanggal 19 sampai 25 Oktober nanti juga akan ada pendaftaran
Capres dan juga Cawapres 19 sampai 25 Oktober. Nah, mengutip Kompas ID, kalau MK ini memutus hal-hal yang sifatnya kebijakan hukum terbuka, maka hakim mengabaikan putusan-putusan MK terdahulu. Tentu saja ini yang menjadi pertanyaan. Konsistensi Mahkamah Konstitusi ini kemudian dipertanyakan. Itu dia, nanti kita akan bahas juga dan dalami seperti apa sisi-sisi, tidak hanya sisi hukum, kemudian dari sisi tata negaranya dan sisi politik dan dampaknya nanti akan seperti apa. Karena kita tahu juga secara politik ini tentu akan meninggalkan presiden ataupun jejak juga. Yang apalagi kalau ngomongin jejak digital juga nggak akan pergi kemana-mana gitu. Nggak pernah hilang ya. Nah, kalau berbicara soal yang juga menjadi sorotan lain adalah bagaimana penetapan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang baru saja diumumkan oleh KPK malam tadi. Itu yang kemudian juga menjadi sorotan publik. Dan juga pertanyaan apakah KPK akan mendalami adanya dugaan aliran dana ke salah satu partai. Itu yang kemudian juga masih didalami. Dan informasi tadi juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi kali ini. Tapi kita ke informasi yang pertama dulu soal kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Sebuah minibus ringsek usai menabrak separator busway. Sebuah minibus dengan nomor polisi B1425JUU mengalami kecelakaan tunggal saat melintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di samping gerbang tol Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kencangnya benturan membuat beton separator busway berserakan ke jalan. Akibat kecelakaan, minibus ringsek. Bahkan airbag-nya sempat mengembang. Sopir mengaku mengantuk saat mengendarai mobil yang melaju dari Jalan Sudirman menuju Karawaci. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Minibus langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kita ke Jawa Barat, Saudara. Kebakaran lahan terjadi di daerah Karawang pada Rabu malam. Api nyaris membakar sejumlah rumah dan kabel sutet bertegangan tinggi yang ada di sekitar lahan tersebut. Kobaran api yang membakar lahan perumahan Gading Elok, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat dengan cepat membesar dan meluas membakar lahan yang ditumbuhi ilalang serta pepohonan. Besarnya kobaran api bahkan nyaris membakar sejumlah rumah yang ada di sekitar lahan tersebut. Kebakaran lahan yang menyebabkan kepanikan warga diduga akibat ulah seorang anak yang bermain petasan di sekitar lahan tersebut. Kondisi ilalang dan pepohonan yang kering menyebabkan lahan mudah terbakar dan dengan cepat api pun membesar. Kebakaran lahan ini baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian dengan bantuan tim pemadam kebakaran. Diduga akibat kekeringan dan juga panas ekstrim, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Saudara. Kebakaran lahan kosong seluas 3 hektar ini terjadi di Kelurahan Bonto Tangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga yang melihat api membesar langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang dan lahan yang kering membuat api terus menjalar, bahkan nyaris membakar rumah warga. Api dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar Jeneponto tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Saudara, sebuah rumah semi permanen yang berada di Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi kosong. Angin kencang dan hunian yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah. Dibantu warga, tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lain. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kita ke informasi selanjutnya, puluhan siswa SDN 1 dan juga 2 Cimerang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami
gejala keracunan usai meminum minuman kemasan yogurt. Dinas Kesehatan akan melakukan uji sampel di Labkesda Jawa Barat untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Sebanyak 20 siswa SDN 1 dan 2 Cimerang Kabupaten Bandung Barat menjadi korban keracunan usai mengonsumsi minuman kemasan yogurt yang dibeli siswa di area sekolah. Para korban mendapat penanganan awal di salah satu ruangan sekolah agar tidak sampai jatuh korban jiwa. Meski kondisi korban keracunan sudah diperbolehkan pulang, untuk mengetahui penyebab keracunan, Dinas Kesehatan kemudian menguji sampel jajanan yogurt ke Labkesda Jawa Barat. Ini jumlahnya ada 18, kemudian bertambah 2, karena ini sekolahnya komplek kan. Jadi ada Cimerang 1 dan Cimerang 2. Yang Cimerang 1 itu jumlahnya 18. Kemudian datang lagi dari Cimerang 2. Jadi jumlahnya 20. Dan sekarang masih ada dijemput, walaupun dia tidak mau ke sini, mau diidentifikasi, jangan sampai nanti dianggap ringan. Kami perlu penanganan melalui dokter yang ada di sini. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat mengejar penjual yogurt yang menyebabkan puluhan siswa SD mengalami keracunan. Meski sudah mengantongi identitas penjual minuman, sampai saat ini saudara, polisi masih mencari keberadaan penjual yogurt tersebut. Ya, kita lagi melacak, ya, mencari penjualnya, karena sekarang ini setelah kejadian kan mungkin karena ketakutan mungkin jadi langsung hilang. Tapi sudah tidak tahu sih. Tapi insya Allah sudah datanya sudah ada. Ya, kita akan upayakan supaya hari ini juga bisa kita minta keterangan. Saudara, penyidik Polrestabes Surabaya mengungkap motif penganiayaan oleh anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur hingga menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti di Surabaya 4 Oktober lalu. Polisi menyatakan motif pelaku adalah sakit hati hingga cekcok dan pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Polisi juga melakukan tes kejiwaan tersangka yang tega menganiaya dan merekam korban saat sedang sekarat. Tersangka juga menjalani tes urin untuk memastikan mengonsumsi narkoba atau tidak. Sakit hati karena ada cekcok. Ya. Soal apa? Cekcoknya soal apa? Cekcoknya biasa karena yang bersangkutan masih terkontaminasi dengan alkohol. Nantinya soal tes urin dan tes kejiwaan nantinya gimana? Iya. Tes kejiwaan dan nanti kami sampaikan. Ya. Tapi sudah dilakukan tes kejiwaan atau belum? Sudah. Hasilnya dan sudah. Ya. Tes urin juga sudah. Tes urin sudah. Dan hasil psikologi. Bisa, nanti kami sampaikan di lain waktu. Penyidik Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat tersangka Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti dengan pasal pembunuhan. Hal itu setelah penyidik melakukan gelar perkara yang menghadirkan sejumlah ahli. Selain pasal pembunuhan, anak anggota DPR nonaktif dari fraksi PKB, Edward Tanur, juga dijerat pasal penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara setelah polisi melakukan rekonstruksi di tempat karaoke Black Hole KTV dan Basement Landmark Mall, Surabaya. Dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU. Sebelumnya, saat pelaporan, kuasa hukum keluarga korban sudah meminta polisi menjerat tersangka Ronald Tanur dengan pasal pembunuhan, bukan pasal penganiayaan. Laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana ada ancaman pembunuhan. Sehingga mari kita ikuti dulu prosesnya. Kami dalam hal ini tim kuasa hukum korban belum menerima surat perkembangan hasil pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut polisi,
Sakit hati menjadi motif Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal 4 Oktober lalu. Tersangka saat itu di bawah pengaruh minuman keras. Tim Liputan, Kompas TV. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Lagi di kamar mandi, dengarnya berita hoax lagi. Lagi enak-enak makan nasi Padang, malah disuapin uang. Lagi tiduran, malah ditemenin ujaran kebencian. Nonton TV, disuguhi uang politisi. Sampai akhirnya, ia menyapu semua sampah itu. Sapu hoax, hate speech, and money politik, mari jadi pemilih yang cerdas dan ciptakan pemilu yang berkualitas. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angin. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah, serta terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian melalui berbagai inisiatif dan program inovatif. Apa sajakah? Serta bagaimana capaiannya? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Kamis 12 Oktober, pukul 2 siang. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh
Berlokasi di Kota Bandung, Mahkamah Agung serta Direktorat Jenderal Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi menggelar sosialisasi pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi kepada hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Aturan terkait pelindungan data pribadi memiliki urgensi yang tinggi karena saat ini informasi pribadi sangat mudah ditemukan dan tersebar luas tanpa persetujuan subjek. Hal ini pun berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang mengancam hak konstitusional. Ketentuan pidana tidak cukup jika hanya diatur peraturan perundang-undangan, melainkan harus juga ditegakkan dengan baik agar tujuan dari diaturnya kedua hal tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia agar sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Kita bisa melihat dan mencontoh identitas diri kita ini bisa diambil oleh orang lain tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa permintaan dari atau persetujuan juga dari pengawas. Karena di sini ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai institusi yang mengawasi tentang data pribadi. Pengadilan dalam hal ini rekan-rekan hakim untuk menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan sidang di ruang sidang pengadilan seperti apa harus dilakukan tentang pembuktian, tentang keterangan ahli, tentang bukti-bukti yang berbasis, yang tertulis yang berbasis pada elektronik, yang berbasis pada kecanggihan mesin saat ini. Itu yang saya kira kita akan bicarakan satu hari ini. Bahkan ini kita akan tindak lanjuti dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh warga pengadilan, baik itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara maupun peradilan agama. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Keberadaan Undang-Undang PDP menjadi tonggak pencapaian yang penting karena menandakan dimulainya rezim perlindungan data pribadi baru di Indonesia yang setingkat dengan negara-negara lain di dunia. Sunandar, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Total ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka dikenai pasal pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang dalam proses hukum di Kementan Republik Indonesia. Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tak hanya mantan SYL atau Syahrul Yassin Limpo, saudara, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono sebagai tersangka. Penyidik langsung menahan Kasdi selama 20 hari ke depan. Setelah sempat berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjenguk sang ibu, Syahrul Yassin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Syahrul kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Syahrul tiba bersama beberapa protokoler Kementan dan pihak keluarga. Penasihat hukum ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo yakni Febri Diansyah memastikan kliennya akan menjalani proses hukum
Sebelumnya, Syahrul dipanggil ke KPK pada Rabu 11 Oktober, namun Syahrul meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena masih berada di Makassar. Untuk itu, Febri menyebut akan berkoordinasi dengan KPK. Tadi saya komunikasi, Pak Syahrul akan segera mengagendakan kembali ke Jakarta dan tentu saja setelah itu akan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Nanti kami koordinasi lagi di tim hukum dengan pihak KPK kapan penjadwalan ulang itu bisa dilakukan. Karena dari surat yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tadi itu permintaannya adalah penjadwalan ulang. Sebelum KPK mengumumkan status tersangka, mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengonfirmasi pengajuan pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan itu masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Ribut Sujono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. KPK menghormati gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, KPK berharap agar gugatan yang diajukan oleh Yassin Limpo tidak menjadi modus untuk menghindari proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme, baik itu hukum acara pidananya, undang-undang KPK maupun SOP di KPK itu sendiri. Dan kami juga berharap bahwa pra-peradilan ini bukan sebagai salah satu modus, begitu ya, untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Untuk perkembangan terkini kasus ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, ada jurnalis Kompas TV Fedrizka Nanda di gedung KPK Jakarta. Rizka, selamat pagi. Syahrul Yassin Limpo disebut sudah menuju Jakarta. Apakah saat ini, pagi ini, sudah tiba di gedung KPK? Belum, Irianda dan juga saudara, hingga saat ini, hingga pagi ini belum tampak kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Bagaimana kalau misalkan kita ketahui, ini Syahrul Yassin Limpo kemarin juga dipanggil oleh KPK sebagai saksi atas tersangka sekjen dari Kementerian Pertanian, yakni Kusdi Subagiono, di mana diketahui bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah datang ataupun tiba di Jakarta pada jam 1 dini hari tadi malam, namun tidak langsung mendatangi gedung KPK, begitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita ketahui juga Syahrul Yassin Limpo mengajukan reschedule atau perubahan waktu untuk pemeriksaannya. Bagaimana kemudian KPK tadi malam telah menetapkan tersangka, setidaknya ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, yakni Kusdi Subagiono, yakni Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian, dan kemudian Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, dan juga terakhir yakni Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Kalau misalkan kita melihat bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, bagaimana konstruksi kasus ini, dijelaskan bahwa Syahrul Yassin Limpo menginstruksikan melalui Kusdi dan juga Muhammad Hatta untuk memungut sejumlah uang dari ASN melalui dana ataupun anggaran, realisasi anggaran di Kementerian Pertanian. Bagaimana kemudian dari pemungutan uang ini kemudian berimbas ke sejumlah hal lain, mulai dari lelang jabatan, kemudian dari suap, begitu ya, dan juga terkait dengan markup dari sejumlah pengadaan yang ada di Kementerian Pertanian. Kalau misalkan kita ketahui juga bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sebagai Menteri Pertanian ini juga
beberapa kali sudah dipanggil oleh KPK baik sebagai saksi pada masa penyelidikan ataupun pada masa penyidikan. Namun Syahrul Yassin Limpo tidak hadir begitu ya, dengan beberapa alasan. Di antaranya kemarin kalau misalkan pertama kali kita ketahui bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sedang bertandang ke luar negeri untuk melakukan pertemuan internasional terkait sustainability food yang kemudian pertemuan ini terjadi di Eropa. Dan kemudian kedua kalinya kemarin Syahrul Yassin Limpo juga mangkir, tidak datang, meminta penjadwalan ulang begitu ya, di mana diketahui juga bertandang ke Makassar untuk menemui sang ibu begitu. Kemudian kami dapatkan informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah kembali ke Jakarta. Namun hingga saat ini Syahrul Yassin Limpo juga telah melakukan beberapa ataupun sejumlah upaya hukum begitu, di mana kalau misalkan kita ketahui bahwa Syahrul Yassin Limpo telah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, dan kemudian Syahrul Yassin Limpo juga bertandang ke Polda Metro Jaya begitu ya untuk melaporkan dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Inilah sementara kasus yang tengah dijalani oleh Syahrul Yassin Limpo, di mana kalau misalkan kita ketahui juga Syahrul Yassin Limpo ini juga telah menemui dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengundurkan diri untuk sehingga dapat lebih fokus begitu menghadapi kasus hukum yang tengah ia jalani saat ini, Irianda. Berbagai irisan dari kasus ini juga kemudian menjadi menarik untuk diperhatikan begitu ya. Kemudian bagaimana irisan dari kasus dugaan pemerasan yang kemudian juga ditangani Polda dan juga pra peradilan yang Andi tadi sebutkan yang sudah dimasukkan gugatannya ke PN Jakarta Selatan. Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih Rizka. Saudara, kurang dari sepekan, Mahkamah Konstitusi akan memutus uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres. Apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang mengubah batasan umur Capres dan Cawapres? Bagaimana juga dampaknya ke pemilu dan para pemilih nantinya? Bagaimana kemudian pandangan dari sisi politik dan tata negara? Kami akan memperbincangkan hal ini usai jeda dipandu Adisti Larasati. Sesaat lagi. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angin. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ih, kok bentol?
Sekarang siapa saja obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kurang dari sepekan, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Rencananya sidang putusan digelar Senin 16 Oktober, 3 hari sebelum pendaftaran Capres-Cawapres dibuka. Betul, agenda putusan batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober. Insya Allah semua hakim konstitusi hadir, kata juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sejumlah orang sebelumnya menggugat batas usia Capres-Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Namun benarkah di balik gugatan itu memang ingin mendorong calon usia muda untuk maju di ajang Pilpres 2024? Salah satunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya saat Pilpres digelar Februari 2024, usia Gibran adalah 36 tahun. Meski demikian, Gibran santai saja menanggapi informasi yang beredar, yakni soal dukungan agar dirinya menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Wes, gitu. Wes jelas. Kalau misalnya BJMK kan sedang berproses juga. Tampaknya semua. Ya, ditunggu aja di MK ya. Iya. Hingga kini belum ada deklarasi cawapres dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Golkar yang tergabung dalam partai pengusung Prabowo bahkan menegaskan Gibran belum bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, Gibran belum memenuhi persyaratan karena masih berusia di bawah 40 tahun. Ya, kita tunggu dari MK. Ya, pasti. Pak, soal kemana hasil rapat para sekjen itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nama Bapak katanya masuk pertimbangan juga ya Pak kemarin. Kita monitor. Masih. Meski putusan uji materi usia Capres-Cawapres berada di tangan MK, namun isi dari pasal itu dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 diketok dalam rapat paripurna DPR dan pada akhirnya diundangkan oleh Presiden. Saat ini putusan MK sangat dinanti karena hanya berjarak 3 hari sebelum hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah lebih dari 6 bulan, MK akhirnya menjadwalkan putusan uji materi batas minimal usia Capres dan juga Cawapres. Dan putusan ini digelar 3 hari sebelum hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres. Apa dampaknya? Dampak politik tertentu dari putusan yang digelar berdekatan dengan pendaftaran Pilpres ini. Kita ulas bersama di pagi hari ini bersama dengan pakar hukum tata negara, STHI, Jentera, sudah ada Bivitri Susanti, ada juga anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, dan juga ada pengamat politik, Unair Erlangga Pribadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Bivitri, Assalamualaikum Mbak Titi, selamat pagi Mas Erlangga. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini kan bisa dikatakan dari bulan kemarin sampai bulan ini bisa dikatakan krusial sekali dan jadi pembahasan topik pembahasan yang ramai juga soal batasan usia Capres dan juga Cawapres. Saya langsung ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, ini soal batasan usia Capres dan juga Cawapres ini betul ya open
legal policy dan seharusnya ini tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dikatakan salah alamat? Jadi memang open legal policy iya. Jadi biasanya namanya Mahkamah Konstitusi ya, kalau misalnya kita baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C itu bilangnya Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dengan kata lain harus isu konstitusional. Makanya mereka biasanya paling tidak sudah 7 putusan yang terkait batas usia, mereka juga selalu konsisten bilang, oh batas usia itu bukan isu konstitusional. Jadi harus diselesaikannya melalui pembentukan undang-undang. Nah itu yang dikatakan dengan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Karena kita harus ketat untuk melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu lembaga yudikatif. Jadi kita jangan tukar-tukar nih karena isunya mungkin hot dan banyak yang ingin anak muda maju terus langsung merasa ya sudah langsung diubah saja oleh MK. Nah dalam bernegara panduannya Undang-Undang Dasar 1945 jelas kalau Mahkamah Konstitusi itu lembaga yudikatif yang tidak membuat pasal baru dalam undang-undang apalagi tidak ada kaitannya langsung dengan konstitusi. Nah, idenya sebenarnya seperti itu yang namanya open legal policy. Jadi otomatis seharusnya uji materi di Mahkamah Konstitusi ini ditolak dong. Seharusnya. Harusnya sih begitu kalau menurut saya. Apalagi kalau kita lihat tadi tuh 7 putusan saja sudah konsisten sekali nih. Jadi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi tiba-tiba sekarang tidak konsisten, kita jadi berhak untuk mempertanyakan nanti pertimbangan hukumnya tuh seperti apa. Satu-satunya yang tidak konsisten juga dan juga sangat politis adalah waktu putusan pimpinan KPK. Baru juga nih 112 nomor perkaranya tahun ini juga. Dan tentu saja pertanyaan yang sama bisa kita ajukan karena komposisinya waktu itu juga ada 4 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Jadi saya kira di situ letak apa yang nanti kita harus amati nanti di MK karena belakangan ini ternyata ada pola putusannya itu bisa tidak sesuai dengan teori ataupun kebiasaan yang MK sudah bangun selama 20 tahun terakhir ini. Berarti ada kemungkinan bisa dikatakan gugatan ini juga bisa dikabulkan dengan adanya dissenting opinion. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Mengapa bisa seperti itu? Betul, ada kemungkinannya bahkan sangat besar sebenarnya karena kita sudah membaca di media massa, saya kira kita sangat bisa jadikan media massa sebagai rujukan ya karena sudah ada investigasi mestinya. Dikatakan bahwa sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu itu sudah ada kesepakatan kalau di MK itu ada rapat permusyawaratan hakim di antara 9 hakim saja dan sifatnya tertutup. Beritanya di media massa sudah ada hampir mencapai kata sepakat tapi ditunda karena ada keinginan yang berbeda untuk dikabulkan saja. Padahal harusnya menurut saya ditolak harusnya, tapi ada sebagian pihak yang ingin agar itu dikabulkan. Nah, kemudian ada satu catatan lagi, kita juga tidak bisa menafikan ada benturan kepentingan di Mahkamah Konstitusi karena ketua MK itu ada kaitan dengan orang yang akan diuntungkan langsung dengan pasal ini apabila diubah. Berarti ini bisa dikatakan tidak bisa menutup mata ya, berarti ada konflik of interest berarti ya di sini ya? Ada, dan itu jelas seharusnya sih melanggar etik. Dan ini yang jarang disorot karena mungkin kita agak sungkan dengan Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi benturan kepentingan ini kalau dalam lembaga pengadilan, apalagi ini pengadilan politik ya, Mahkamah Konstitusi, itu luar biasa krusial. Harusnya bahkan ia tidak menjawab apapun sekitar 2 minggu yang lalu, Ketua juga dalam sebuah wawancara, saya kira doorstopnya wartawan, tapi seharusnya tidak boleh dilakukan, ia mengomentari, kurang lebih ia bilang bahwa ini saatnya anak muda untuk maju memimpin. Nah itu kalau untuk hakim nih, hakim memang etiknya tuh ibarat kata mesti setinggi langit begitu ya, tidak boleh sama sekali mengomentari perkara yang tengah diperiksa di pengadilan. Nah hal-hal seperti ini yang juga mewarnai proses sehingga kita sekarang semua deg-degan begitu ya, karena banyak sekali spekulasi yang beredar, Mbak.
Oke, nah itu dia kemudian satu hal yang berbeda. Ketua Mahkamah Konstitusi mengomentari apa yang kemudian tengah diujikan, tengah diperkarakan begitu. Nah itu lain soal. Tapi begini, kalau kita ya memang tidak boleh berandai-andai. Oke, kalau itu memang ditolak tidak ada masalah begitu ya, karena memang bisa dikatakan MK konsisten dengan omongannya, dengan putusan-putusan terdahulunya. Tapi jika ini dikabulkan, apa dampaknya dan apakah mungkin bisa langsung kebijakan itu akan diproses ke DPR dan juga pemerintah dengan deadline yang begitu bisa dikatakan deadline yang begitu singkat? Ya, putusan MK itu tidak perlu diproses ke DPR. Putusan MK itu final dan mengikat. Jadi tidak perlu diubah lagi undang-undangnya, dia bisa langsung berlaku. Kecuali kalau misalnya MK-nya dalam putusannya memerintahkan untuk mengubah undang-undang dulu. Jadi memang yang harus dipahami masyarakat adalah MK itu pada dasarnya ya dengan koridor konstitusi tadi bisa memutuskan apa saja. Bahkan ketika misalnya ia bilang baru berlaku pemilu yang akan datang misalnya. Atau dia akan bilang ubah dulu ya undang-undangnya, itu pernah terjadi juga misalnya di undang-undang perkawinan. Kami mengatur begini, tapi tolong diubah dulu oleh DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Bisa juga. Tapi kalau yang paling skenario yang terburuk dalam kacamata demokrasi adalah MK akan langsung memutus dikabulkan atau yang lainnya yang sifatnya menguntungkan pemohon, dan kemudian ia akan mengatakan langsung berlaku saat itu juga. Nah artinya itu Mbak, tidak perlu lagi ada proses di DPR. Jadi bisa langsung diterapkan dan para politisi, terutama elit politik, partai-partai politik bisa langsung membuat skenario supaya orang yang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi pasangan cawapres untuk didaftarkan 3 hari kemudian. Itu langsung. Dan itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Kita benar-benar tergantung pada Mahkamah Konstitusi di titik ini. Makanya saya kira ini penting sekali untuk mengingatkan MK betapa krusialnya ini untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Oke, saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, konsistensi Mahkamah Konstitusi ini kemudian dipertanyakan, betul-betul dipertanyakan dengan adanya gugatan batas usia capres dan juga cawapres. Anda sepakat dengan ini? Ya, betul sekali ya. Pertama, Mahkamah Konstitusi saya kira sudah lulus ujian ketika pengujian sistem pemilu. Nah, sekarang masuk lagi pengujian soal syarat pencalonan presiden wakil presiden. Bukan hanya usia, jadi ada exit strategi yang dimainkan beberapa pemohon, dia tidak menyentuh persoalan usia, tapi menyebut pengecualian atau conditionally konstitusional bagi yang pernah menjadi penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah. Betul. Mahkamah Konstitusi itu perannya besar sekali di pemilu kita. Selesai dari pengujian undang-undang, mereka akan menangani perselisihan hasil. Bukan hanya pileg, pilpres, tapi juga pilkada. Bayangkan kalau kemudian ada stigma di masyarakat soal keraguan terhadap kredibilitas dan independensi Mahkamah Konstitusi akibat yudisialisasi politik. Situasi hari ini kan akibat pembentuk undang-undang yang menolak melakukan perubahan atas undang-undang pemilu. Akhirnya semua persoalan-persoalan yang menjadi aspirasi para pihak terkait pengaturan pemilu itu dipindahkan dari ruang persidangan parlemen ke ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya yudisialisasi politik, tapi politisasi yudisial yang terjadi hari ini. Nah, saya kira kalau soal usia, tadi Mbak Bivitri sudah menyampaikan, kecil kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan. Saya kira kondisi hukum hari ini tidak ada yang baru yang bisa mengubah putusan MK terdahulu, putusan 15 2017 dan putusan 50 tahun 2019. Semua menyatakan persoalan umur itu adalah legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Tetapi memang yang mengkhawatirkan adalah soal persyaratan pengecualian bagi yang pernah menjadi kepala daerah. Memang secara faktual ini rumpunnya sama-sama eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Dan selama ini kepala daerah itu menjadi sumber rekrutmen bagi kepemimpinan nasional. Tapi persoalannya adalah kalau disamaratakan sampai dengan kepala daerah kabupaten kota, itu juga menjadi problem tersendiri begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi satu sisi ini kita semua berandai-andai ya hari ini, karena di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu pendekatannya agak unik.
Misal ketika dia menyatakan menteri tidak harus mengundurkan diri ketika mencalonkan presiden dan wakil presiden, itu pendekatannya adalah posisi menteri sebagai posisi politik. Nah, situasi hari ini kan kepala daerah juga situasi politik, posisi politik dalam rumpun eksekutif yang selama ini menjadi sumber rekrutmen bagi kepemimpinan nasional, tapi ya tidak bupati wali kota juga gitu ya. Nah, dalam konteks itu akhirnya kita banyak skenario terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada yang berusaha memahami, oke lah kalau dikecualikan untuk kepala daerah, tetapi bukan langsung bupati wali kota. Karena kalau dia menjadi promosi untuk pengisian posisi presiden, ya mestinya gubernur yang dibolehkan, bukan bupati wali kota. Melihat dari rumpun posisi politik eksekutif begitu. Tapi situasi hari ini saya kira betul-betul membawa Mahkamah Konstitusi dalam pusaran politisasi yudisial. Dan ini pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi karena kredibilitas MK itu masih sangat penting bagi pemilu ke depan. Masih ada beban penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang membutuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini, sehingga saya kira Mahkamah mesti betul-betul mematutkan diri sesuai dengan posisinya sebagai negarawan. Oke, posisinya Mahkamah Konstitusi ini menjadi krusial dan kita semua pastinya mempertanyakan konsistensi dari Mahkamah Konstitusi jangan sampai kemudian menjadi presiden begitu ya, Mbak Titi ya. Nah, saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, dari pandangan Anda sebagai analis politik, jika nantinya kemudian batasan usia capres dan juga cawapres ini dari 40 tahun ke 35 tahun ini dikabulkan, apa keuntungannya sebagai dalam partai politik dari capres dan juga cawapres? Kalau kita lihat kan salah satunya adalah salah satu tokohnya yang kemudian potensial adalah nama Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini tidak menjadi dikatakan bumerang juga untuk Gibran? Iya, saya pikir itu justru yang terjadi ketika gugatan tersebut dikabulkan. Ini akan menjadi bagian dari proses pelemahan demokrasi. Karena apa? Karena yang jadi persoalan, kita percaya pada MK karena sebetulnya MK sendiri sebagai the guardian of constitution, ini seharusnya memiliki etik yang kuat, terutama etik imparsialitas. Nah, apalagi kalau kita lihat gugatan tersebut terkait dengan pusaran pertarungan politik yang sedang berlangsung. Ketika MK kemudian mengabulkan tuntutan tersebut, MK kemudian mengalami persoalan terkait dengan konflik of interest, kemudian MK sendiri kemudian tidak bisa kita lihat sebagai institusi yang kemudian menjaga imparsialitas. Nah, dalam konteks ini, persoalan yang akan muncul adalah pada pelemahan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menjadi bagian yang kemudian banyak dianggap sebagai instrumen dari pertarungan politik dan kekuasaan. Dan demikian juga di sisi yang lain, bahwa pihak yang diuntungkan, yang dianggap dalam tanda petik diuntungkan dalam kasus tersebut, ini juga akan mengalami pelemahan marwah. Artinya, bisa jadi di permukaan dalam kalkulasi politik seakan-akan menguntungkan, tapi kemudian dalam sorotan publik yang lebih luas, itu justru akan merugikan integritas dan etik dari masing-masing pihak, baik dari MK sebagai lembaga yudikatif, ataupun sebagai pihak yang diuntungkan dalam hal ini, karena kemudian dengan serta-merta publik akan mengkritisi bahwa lembaga yudikatif dan konstitusi kita, Mahkamah Konstitusinya bisa dengan mudah dijadikan sebagai instrumen dan perangkat politik dalam kasus-kasus yang menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa. Sehingga kemudian ini jadi persoalan semestinya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung bagaimana aturan main dijalankan secara fair, dijalankan secara imparsial, tapi kemudian kasus ini akan menjadi presiden kalau kemudian dikabulkan, karena akan dengan mudah siapapun nanti yang berkuasa memainkan atau menjadikan alat lembaga yudikatif itu Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan politik dan kekuasaan mereka. Dan ini justru menjadi bagian yang sangat fatal bagi pelembagaan demokrasi kita.
sudah berjalan. Terima kasih. Itu lalu bagaimana dari segi politik, kan kita tahu bisa dikatakan ada beberapa koalisi ya, satu koalisi yang kemudian digadang-gadang juga akan mengusung, bisa dikatakan mengusung bacawa pres, salah satunya adalah namanya yang paling menguat adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau memang putusan ini kemudian mengabulkan, seperti apa nanti dampaknya untuk dari segi politik? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan usai jeda berikut ini ya. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. baru isi perut udah kosong lagi. Lapar. barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Menurut berita dari tetangga sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecur. Jadi, kita jangan mau dibodoh-bodohi untuk memilih kompor. Loh, kok kompor? Dimasak dulu beritanya, jangan dimakan mentah-mentah. Tapi beritanya pemilu kali ini akan banyak Baik. Di pemilu kali ini, kita akan memantau supaya tidak terjadi money politik. Jangan lupa pilih saya. Jangan! Apalagi, kita sebagai warga negara yang bijak dan cerdas, jangan sampai salah pilih. saya Pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana gugatan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia capres dan juga cawapres. Masih bersama kami ada Mbak Bivitri, kemudian ada Mbak Titi, dan juga ada Mas Erlangga. Saya ke Mbak Bivitri dulu. Tadi Mbak Titi sudah menyinggung soal ada exit strategi
ada exit strategi. Selain batasan usia capres dan juga cawapres yang kemudian dipermasalahkan dari 40 ke 35, ada frasa atau pernah menjabat sebagai bupati, wali kota, atau jabatan kepala daerah. Apakah ini juga memungkinkan? Jadi begini, yang harus dipahami adalah pada dasarnya putusan MK itu bunyinya kalau tidak dikabulkan, ditolak. Itu dari permohonan yang masuk ya. Di ujung pada waktu awal bisa juga istilahnya itu di NO, tidak dapat diterima. Nah, sekarang kita masuk dikabulkan atau ditolak. Nah, ketika dikabulkan, seharusnya secara konstitusional dan secara teori, MK adalah istilahnya itu negatif legislator. Mereka cuma bisa bilang, iya konstitusional, maka tidak dikabulkan. Kalau bilang tidak, ini inkonstitusional, maka permohonan itu sebenarnya ditolak. Nah, tapi memang selama 20 tahun terakhir ini MK sudah membangun kebiasaan baru. Mereka menjadi positif legislator. Dalam arti mereka menambahkan norma di dalam putusannya. Jadi entah itu dari 40 menjadi 35 ataupun menambahkan frasa pernah menduduki jabatan dan seterusnya, itu sebenarnya dua-duanya dalam kategori dia menjadi positif legislator dan biasanya mereka namai putusannya sebagai conditionally konstitusional atau dia konstitusional bila dibacanya seperti ini. Nah, kira-kira begitu nanti bunyi putusannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih MK melakukan itu? Jawabannya bisa. Walaupun tadi ya secara teoretik seharusnya sih tidak bisa, tapi selama ini mereka sudah pernah lakukan itu. Jadi yang harus dipahami oleh warga tuh makanya perlu sekali kita diskusikan ini, MK pada dasarnya bisa memutuskan apa saja. Nanti pertanggungjawabannya ada di pertimbangan hukumnya. Memang terdengar tidak adil, tapi begitulah sistem ketatanegaraan kita. Jadi MK hari Senin itu bisa saja menambahkan frasa yang seperti disebutkan tadi, karena pernah mereka memutus hal yang serupa, walaupun itu juga dikritik keras dan ada 4 hakim lain yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion di putusan mengenai pimpinan KPK waktu itu. Usianya minimum 50 tahun atau pernah menduduki jabatan yang sama sebelumnya. Nah, tapi menurut saya itu pun tidak bisa dijustifikasi karena ini kan untuk elected official, bukan selected official. Jadi orang-orang yang dipilih melalui pemilihan. Harusnya filter dalam tanda kutip itu kan seperti filter ya, supaya kita mendapatkan yang terbaik. Filter seperti itu harusnya dilakukan oleh partai politik masing-masing, tapi tidak diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, itu dulu yang harus jadi kunci. Dan lagi-lagi, kalaupun mau diatur di peraturan perundang-undangan, silakan dibahas oleh pembuat undang-undang, bukan oleh lembaga yudikatif. Ini lembaga yudikatif nih. Jadi kita jangan tukar-tukarnya di titik itu. Siapa yang seharusnya membuat norma baru, mau apapun lah, mau katakanlah usia memilih sama dengan usia dipilih, mau diperdebatkan, silakan diperdebatkan secara terbuka, partisipatif di Senayan sana. Di DPR. Bisa, ya. Kalau MK kan bahkan kita hanya sebatas mendiskusikan seperti ini kan, Mbak, nggak boleh kita bahkan lobby anggota atau hakim anggota di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini titiknya, yudikatif itu makanya memang tidak dalam posisi bisa memutuskan hal-hal yang sifatnya pertimbangannya bukan konstitusional, tapi pertimbangan sosiologis, politik. Silakan tuh para ahli berdebat, bukan di gedung MK, tapi di gedung DPR sana. Oke, walaupun memang secara teori tidak bisa ya, tidak bisa dikabulkan, walaupun memang ada kalimat atau pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota. Ini karena kenapa saya pertanyakan ini, karena saya mendapatkan rilis dari Setara Institut soal ini, Mbak Bif. Iya, jadi betul seharusnya sih tidak bisa, sama sekali tidak bisa dua-duanya, dua alternatif ini. Karena artinya MK sudah memberikan sebuah kebijakan baru dalam sebuah putusan yudikatif. Itu yang terjadi. Tapi kalau pertanyaannya mungkin nggak? Sayangnya mungkin untuk dilakukan.
sebenarnya tidak bisa, tapi sayangnya mungkin bisa dilakukan. Itu yang menjadi poinnya ya, Mbak Bivi. Apalagi juga mungkin bisa dikatakan terjadi pada saat yang pimpinan KPK itu ya, Mbak Biv. Betul. Nah, Oke. Itu kan sudah ada berarti track record-nya. Iya, tapi itu juga penuh kritik. Makanya tadi saya katakan pada dasarnya jadi MK bisa memutuskan apa saja nih. Jadi yang perlu diketahui oleh publik adalah tidak ada tuh aturan main, dan memang ini lazim di semua negara seperti ini. Tidak ada aturan main. MK hanya boleh memutuskan A, B, C, itu di undang-undang, itu tidak ada. Itulah hakikatnya sebuah lembaga yudikatif. Dimanapun memang seperti ini. Jadi kalau mungkin agak menimbulkan kebingungan ya. Betul. Tapi memang undang-undang Mahkamah Konstitusi itu maupun konstitusi tidak mengatur sedetail itu. Misalnya ukuran di suatu isu itu konstitusional atau tidak. Iya, karena Undang-Undang Dasar bilangnya MK hanya memutus undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kalau sesuatu isu itu misalnya isu usia atau isu apakah Mahkamah Konstitusi gedungnya di Medan Merdeka atau di IKN, itu bukan ranah konstitusi kan, misalnya begitu. Nah, dengan itu maka MK akan memutus, oke, kami tolak, silakan DPR dan pemerintah membuat aturannya dalam undang-undang. Jadi publik jangan bayangkan bahwa ada sebuah kitab gitu yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diputus oleh pengadilan MK maupun MA, PT UN dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Makanya ada konsep kemandirian kehakiman dan lain sebagainya. Justru karena hakim itu bisa memutus apa saja asal dia memberikan legal reasoning atau pertimbangan hukum yang bisa diterima secara nalar. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ternyata itu sangat besar di Pemilu. Jadi ada judicial untuk ambil peran gitu. Dan ini jadi koreksi sebenarnya bagi pembentuk undang-undang. Undang-Undang 7 2017 itu soal pemilu adalah undang-undang yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini jadi tantangan bagi MK. Satu sisi orang seperti saya senang dengan aktivisme yudisial dari Mahkamah Konstitusi untuk beberapa hal. Tetapi Mahkamah juga harus menahan diri karena posisinya adalah sebagai kekuasaan yudisial, kekuasaan kehakiman yang tidak boleh mengambil alih peran dari pembentuk undang-undang. Disitulah kemampuan MK untuk menahan diri, melakukan judicial restraint itu dibutuhkan. Makanya menjadi hakim MK itu harus negarawan. Nah, misalnya di putusan yang kami ajukan soal pencalonan mantan terpidana, itu Mahkamah Konstitusi menyatakan conditionally konstitusional, harus ada jeda 5 tahun. Nah, itu kan baik ya, dengan legal reasoning yang sangat kuat. Terkait dengan pencalonan misalnya kepala daerah, saya setuju bahwa kepala daerah adalah sumber rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu pilkadanya jangan dipilih DPRD, harus dipilih rakyat. Dipilih oleh rakyat karena diuji oleh publik. Tapi kita juga harus ingat, rumpun eksekutif ini ada bupati wali kota, ada gubernur, ada presiden. Nah, di dalam putusan soal sistem pemilu misalnya, Mahkamah menyatakan supaya terjaga kaderisasi dan promosi yang betul-betul mengutamakan peran partai politik sebagai lembaga demokrasi, kalau mau jadi calon anggota DPR itu syarat kadernya minimal 3 tahun. Calon anggota DPRD syarat kadernya 2 tahun. Jadi ada rentang-rentang yang juga diperhitungkan oleh MK. Kalau misalnya MK ingin memberi ruang kaderisasi politik berjenjang di rumpun eksekutif, kalau mau jadi presiden maka kepala daerah dulu, ya tidak mungkin dan tidak logis kalau disetarakan syarat itu antara gubernur dan bupati wali kota. Maka pilihannya adalah
Kalau kepala daerah adalah sumber rekrutmen eksekutif nasional, maka posisinya adalah gubernur. Jadi pengecualiannya lebih masuk akal kalau persyaratan itu dikecualikan sepanjang berpengalaman menjadi gubernur. Karena uji coba kepemimpinannya terukur. Lah ini kalau bupati wali kota misalnya, dengan logika seperti itu bahwa rumpun eksekutif daerah menjadi sumber rekrutmen untuk eksekutif nasional, tidak logis kalau disetarakan antara bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, itu menggunakan logika MK ya di beberapa putusan ketika misal soal putusan posisi politik menteri. Nah, di sini kita akan melihat kalau misalnya MK sampai menyetarakan antara bupati, wali kota, gubernur dengan segala logika yang dia bangun, pasti pengalaman politik, dipilih langsung oleh publik, melalui pemilihan langsung, ini konflik of interest-nya sangat terlihat. Jadi apalagi kita bicara nama yang disebutkan bukan nama saya atau nama Mas Erlangga atau nama Mbak Bivitri atau nama Emil Dardak sekalipun. Satu nama saja yang muncul begitu. Nah, bagi saya sih logikanya agak lebih bisa ditolerir kalau pengecualian itu, dan kita lihat bahwa pilkada sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan nasional dan itu dilihat dalam posisi gubernur begitu. Tapi kalau itu disetarakan antara gubernur, bupati, wali kota, maka tadi sulit kita untuk tidak menyatakan bahwa memang ada benturan kepentingan yang besar dalam hal ini. Oke. Nah kalau kita lihat ini kan Mas Erlangga, usia capres cawapres ini diputus tinggal beberapa hari lagi jelang pendaftaran. Menurut Anda apa untungnya untuk partai politik? Iya, kalau kita ngelihat kalkulasi ya terkait dengan untung rugi dari keputusan tersebut, apabila kemudian skenario terburuk dalam perspektif hukum dan juga kemudian etik dari ketatanegaraan itu muncul, yaitu diputuskan untuk diterima, maka kemudian kalau kita bicara keuntungan politik, tentu bahwa kekuatan-kekuatan politik yang kemudian hendak merangkul atau menjadikan figur muda seperti yang kemudian ilustrasinya Mas Gibran Rakabuming untuk tampil tentu akan mendapatkan dukungan politik dari hal tersebut. Tapi yang paling juga menjadi catatan adalah bahwa di sisi yang lain respon dialektik, respon penolakan juga sangat besar. Bagi kekuatan politik yang lain, tentu ini akan menjadi salah satu bagian dari amunisi bahwa pihak yang diuntungkan dalam hal tersebut telah memberikan kontribusi bagi pelemahan demokrasi di Indonesia. Dan bukan hanya antar kontestasi kekuatan politik, tapi juga lebih dari itu adalah masyarakat sipil yang otonom melihat bahwa mereka yang diuntungkan dari keputusan tersebut memberikan kontribusi bagi pelemahan dan regresi demokrasi di Indonesia. Sehingga kemudian dalam konteks yang lebih general, yang lebih berbasis pada publik, ini adalah suatu presiden buruk bagi demokrasi. Dan itu terutama dalam proses pilpres, election, akan menjadi serangan yang juga bisa jadi mematikan bagi mereka yang mendapatkan keuntungan dari proses instrumentalisasi yudikatif bagi kepentingan politik. Oke, jadi dari segi keuntungan, mendapatkan dari segi keuntungan soal putusan masih debatable, keuntungan itu masih sangat relatif sebetulnya. Iya. Jadi bisa dikatakan mendapatkan keuntungan dari putusan ini, tapi juga bisa mendapatkan justru serangan yang mematikan, termasuk serangan yang mematikan. Oke, termasuk juga bisa menggembosi sedikit demi sedikit elektabilitas. Iya, makanya tadi saya bilang sebelumnya, makanya bahwa ini masih relatif dan masih seakan-akan, seolah-olah menguntungkan. Tapi bahwa keuntungan itu harus dipertimbangkan dalam respon-respon dialektik yang akan muncul dari keputusan tersebut bagi pihak kekuatan politik yang merasa diuntungkan tadi. Oke, jadi dan tadi Mbak Titi sempat menyatakan harus ada peran partai politik. Seharusnya ada filter nggak sih dari partai politiknya sendiri? Iya, saya pikir ini kan bernegara dia, namanya demokrasi kita berrepublik. Seharusnya kemudian juga politisi paham tentang dimensi-dimensi etik politik, sesuatu hal yang saya pikir juga beberapa tahun belakangan ini sudah mulai absen gitu. Bahwa tindakan dan kemudian bagaimana membangun keuntungan politik, tentunya partai politik menuju kekuasaan melihat kalkulasi untung rugi. Tapi bahwa batasan apa yang pantas
dalam proses demokrasi kita itu harus menjadi bagian penting dari cara kita berpolitik. Nah, ini yang saya pikir pelan-pelan semakin tergerus dalam proses demokrasi kita. Apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik? Yang harus dilakukan oleh partai politik tentunya adalah tidak kemudian mengabaikan persoalan-persoalan bagaimana proses demokrasi yang sehat ini bisa bekerja dengan baik. Termasuk adalah bahwa jangan sampai kemudian justru pada saat kontestasi arus politik itu sedang kencang, terus kemudian mencoba memanfaatkan Mahkamah Konstitusi misalnya atau lembaga yudikatif sebagai instrumen politik mereka. Artinya kan kemudian jangan sampai tindakan-tindakan politik yang dilakukan itu membawa pukulan fatal bagi proses demokrasi di Indonesia. Kesadaran ini yang saya pikir masih lemah di kalangan elit politik kita sekarang. Oke, jadi bisa Tapi saya mau tambahkan Mbak Adisti ya. Silakan Mbak Titi. Sikap beberapa deklarasi dan juga pernyataan terbuka partai politik yang menominasikan orang yang secara hukum itu tidak memenuhi syarat itu sebenarnya menunjukkan budaya politik dan budaya hukum yang sangat buruk. Dan itu menciptakan spekulasi bahwa seolah-olah mereka sudah tahu ending di MK akan seperti apa. Jadi itu sebenarnya membawa stigma yang mencederai kredibilitas MK. Kan kita sekarang berpikir ya, ini kok bisa-bisanya deklarasi di tengah pasal 169 huruf Q yang masih eksis. Yang bahkan Mahkamah Konstitusi itu baru akan memutus di hari Senin 16 Oktober. Tetapi deklarasi, permintaan, pernyataan sudah diminta. Ini kan tidak salah akhirnya kalau spekulasinya muncul, wah ini Mahkamah Konstitusinya udah dikondisikan nih. Wah Mahkamah Konstitusinya sudah beres nih. Karena buktinya kita sudah bisa deklarasi, orang yang belum memenuhi syarat pun sudah dimintai kesediaan untuk menjadi cawapres. Jadi ini mestinya jadi koreksi berat bagi para elit kita soal political culture dan budaya politik gitu. Karena itulah yang paling melemahkan praktik demokrasi kita. Mesti kan semua orang sabar ya, mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi. Mbak Bivitri tadi sudah menyampaikan, tidak salah pergi ke Mahkamah Konstitusi, meski Mahkamah Konstitusi punya pakem-pakemnya. Nah, kalau memang Mahkamah Konstitusi jadi pilihan untuk menjawab kebuntuan yang mereka hadapi soal situasi hukum, ya jangan melakukan propaganda-propaganda yang kita akhirnya berspekulasi bahwa memang mahkamahnya ini sudah oke gitu ya, dan semuanya itu sudah dikondisikan, dan itu yang bagi saya memperburuk masa depan penegakan hukum kita karena mahkamah akan memainkan peran yang sangat krusial di dalam penyelesaian sengketa pemilu yang ujungnya juga nanti akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, seharusnya parpol tidak menciptakan budaya politik yang buruk, itu yang kemudian menjadi kata kuncinya ya, Mbak Titi ya? Betul sekali Mbak Adisti. Oke, Mbak Bivitri, ini yang kemudian sebenarnya saya endingnya ini akan seperti apa? Apakah nanti dikabulkan dengan syarat la ataukah kemudian dikabulkan atau tidak dikabulkan? Dan kita akan melihat siapa hakim yang mengabulkan, yang tidak mengabulkan. Ada dissenting opinion di situ. Ya, jadi hari Senin itu kita harus menunggu ada 3 kemungkinan itu. Pertama ditolak gitu ya, dan saya masih punya harapan walaupun tipis harapannya karena begitu banyak spekulasinya, tapi saya masih punya harapan itu dan saya mendorong supaya Hakim MK bahkan last minute bisa membuat putusan seperti itu. Tapi kemungkinan kedua adalah disetujui, maksudnya dikabulkan untuk batas usia capres-cawapres 35 tahun. Kemungkinan ketiga adalah dikabulkan tapi ditambahkan frasa bahwa atau begitu ya 40 tahun atau pernah menjabat dan lalalala begitu tadi ya. Ada 3 kemungkinan itu. Itu yang kita harus tunggu. Kita harus lihat dissenting opinion-nya siapa saja dan apa saja, dan kita baca pertimbangan hukumnya. Apakah bisa dinalar dengan baik atau tidak. Karena kalau putusan pimpinan KPK itu juga menurut saya putusannya argumentasinya sangat buruk tuh. Tapi ya kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk putusan MK karena langsung sifatnya final dan mengikat. Oke, itu dia. Kita akan tunggu hasilnya memang final dan juga mengikat. Nah, kalau dari Perludem sendiri, kalau memang tidak dikabulkan, it's okay. Memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dikabulkan, kira-kira langkah apa yang kemudian bisa dilakukan lagi? Ya,
pendaftaran Capres-Cawapres itu mulai 19 Oktober sampai 25 Oktober. Nah, KPU kan sudah menyatakan bahwa kalaupun mereka sudah menetapkan peraturan KPU, maka peraturan KPU revisinya atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, karena kan ada penyesuaian syarat berkaitan dengan berkas, dokumen, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Ini saya ingin kritik juga ya KPU. KPU itu bisa cepat sekali melakukan perubahan, menyatakan akan mengubah peraturan KPU kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk peraturan KPU pencalonan terkait keterwakilan perempuan untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, itu KPU berbelit-belit dan menyatakan tidak akan mengubah, langsung berlaku, tidak ada sanksi. Ini standar ganda ya. Jadi dan ini merusak tertib hukum kita. Saya yakin KPU itu bukan tidak paham hukum, tetapi terlihat sekali di mana keberpihakan pelayanan terhadap partai politik. Jadi kalau sesuatu yang mempermudah itu akan mudah dilakukan, tetapi sesuatu yang kira-kira akan memberatkan partai politik selalu dicari-cari celah untuk menghindari. Kalau patuh berhukum, patuhlah secara konsisten. Karena asas prinsip penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah berkepastian hukum dan tertib hukum. Nah, sikap-sikap seperti ini yang responsif tapi tebang pilih, ini memperburuk begitu loh. Masa penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Sudahlah kita terlalu banyak spekulasi, kepastian hukum juga sulit dicari dari penyelenggara pemilunya. Nah, jadi terkait dengan putusan MK, saya kira tidak sulit untuk diimplementasikan, tetapi di saat yang sama kita juga menuntut konsistensi KPU untuk sama responsifnya terkait dengan putusan Mahkamah Agung menyangkut pencalonan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan pencalonan mantan terpidana yang harus melalui masa jeda 5 tahun. Oke, jangan sampai ada jalur reguler, jalur kilat, begitu ya? Nah, jangan sampai ada jalur ekspres, ada jalur ininya ya, reguler, bukan reguler Mbak. Memang dihambat begitu, jadi salurannya dipersulit. Oke, terakhir saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, singkat saja, jangan sampai ada kesan ini merupakan upaya jalur kilat menggolkan satu nama. Apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Iya, yang harus dilakukan politik gini, kalau saya melihat bahwa apabila kemudian gugatan ini dikabulkan, kita akan masuk pada fase yang lebih dalam, bukan hanya pelemahan demokrasi, tapi krisis republik. Bahwa krisis republik itu kemudian bahwa setiap kebijakan-kebijakan, apalagi kemudian Guardian of Constitution, seperti MK, itu dibangun berdasarkan pada kekuatan nalar publik. Apabila satu keputusan tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan nalar publik, tapi kemudian memancing rumor tentang kuatnya pesanan politik, dalam satu keputusan, maka kita akan menghadapi krisis. Jangan sampai elit-elit politik memberikan kontribusi besar bagi krisis republik kita sekarang. Itu kira-kira. Oke, kita tentu saja akan tunggu bagaimana nantinya keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal ini yang kemudian lama sekali diperbincangkan dan kita menanti konsistensi dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih informasinya dan juga pandangan perspektifnya dari Mbak Bivitri, Mbak Titi dan juga Mas Erlangga. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Saudara, usai jeda, bagi Anda yang suka main game, simak perbincangan mengenai Piala Presiden eSports 2023. Hadirnya eSports ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan game lokal. Sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi.
seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angin. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Sukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres, duet Prabowo-Gibran kian digaungkan kader Gerindra. Mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran. Benarkah putusan MK menjadi golden ticket putra sulung Presiden Jokowi menuju Pilpres? Dalam Rosi antara Jokowi, Gibran, dan Ketua MK. Kamis, 12 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Fenomena perkembangan e-sport terus menggeliat. Mengusung tema e-sport Indonesia Maju, ada 2 game asli Indonesia yang dipertandingkan, yakni Lokapala dan Battle of Guardians di Piala Presiden e-sport 2023. Salah satu fokus utama penyelenggaraan Piala Presiden e-sport tahun ini adalah memberi ruang sebesar-besarnya bagi game lokal buatan anak bangsa, serta mendorong pertumbuhan industri game lokal. Meski demikian, pemerintah RI menyadari untuk mendorong tumbuhnya industri game dalam negeri diperlukan pemahaman bersama oleh seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama mendukung potensi berkembangnya industri game lokal. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan Piala Presiden e-sport 2023 dapat hadir di babak main event pada 21 hingga 22 Oktober 2023 di Tenis Indoor Senayan Jakarta dan bisa membeli tiket di website pialapresidenesport.kincir.com atau datang langsung. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, perhelatan Piala Presiden eSports 2023 mulai memasuki tahap akhir penentuan atau main event. Penyelenggaraannya tak hanya memiliki misi sebagai ajang untuk mencari talenta baru ya, tapi juga memiliki SDM bertalenta dalam industri eSports. Seperti apa perhelatan eSports ini mampu mendorong pertumbuhan industri game lokal? Kami akan langsung berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua Penyelenggara Piala Presiden eSports 2023, Mas Rangga Danu Prasetyo, dan juga Mas Abednego. Nah, ini saya Mas juga ya, Mas. Mas Abednego tadi kan Deputi 2 Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresiden atau Kantor Staf Presiden, KSP. Saya biasanya kalau manggil Pak
Mas Abed, Pak Abed, tapi kita sekarang kalau bahasnya e-sports jadi Mas Abed. Mas Abed, Mas Rangga, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Kita akan berbincang soal e-sports dan juga kalau saya tadi salah fokus, saudara langsung lihat jaketnya kok bagus banget. Terima kasih. Dan di belakangnya ada tulisan e-sports untuk negeri. Itu semangat yang memang dimajukan juga dalam gelaran kelima ini, Mas. Iya, tagline ini kita buat dari tahun kedua sebenarnya e-sport untuk negeri itu, karena kita ngelihat visi misi kita dalam mengembangkan ekosistem itu nggak hanya fokus ke yang sudah ada sekarang, tapi memang kita mengembangkan apa yang ada di Indonesia, kita kuatkan, kita tanamkan supaya bisa bersaing lah dengan di luar sana. Mas Rangga melihatnya ini sudah kali kelima, bagaimana kemudian perkembangan e-sports ini bisa konsisten dan harus konsisten untuk kemudian memberi ruang bagi game anak bangsa juga salah satunya. Tadi kan semangatnya salah satunya itu. Ya, betul. Makanya kita dari pertama kali menggelar acara ini, kita selalu diskusi dengan pemerintah, dengan KSP, dengan para pelaku industri, gimana caranya agar game lokal ini bisa bersaing nih di kejuaraan ini. Makanya di awal-awal kita emang menggunakan game populer saat itu, dan di saat itu pun juga kita mengajak atau menggandeng beberapa game lokal, kita kerjasama dengan Backcraft saat itu untuk showcase. Ada game apa aja sih yang bisa kita kasih lihat ke audiens e-sport kalau di Indonesia tuh punya loh game. Tapi emang ada beberapa hal yang emang kalau di khususnya e-sport ya, karena kan kalau dari kita butuh spectator mode, dia kompetitif. Jadi emang ada beberapa hal yang kita selalu tanamkan untuk bisa bertanding di Piala Presiden tuh harus game-game yang bisa semacam requirements dari game tersebut ya. Kalau di sini ada 2 game ya kalau nggak salah, Mas ya? Ada 2 game. Kita ada Battle of Guardian sama Lokapala. Dia genrenya berbeda, yang satu fighting, yang satu itu MOBA. Seperti itu. Oke, Mas Abed, pemerintah selalu ikut berdiskusi juga sama anak-anak muda, kemudian juga Mas Abed hadir di sini kan sebagai representasi juga dan luar biasa sekali gitu ya. E-sports yang beberapa tahun silam ini kita tahu perkembangannya juga naik banget lah, cepet banget gitu ya. Kalau pemerintah sendiri secara strategis dan juga program yang sudah dipersiapkan sekarang dan ke depan untuk teman-teman e-sports ini seperti apa? Kalau dari sisi pemerintah sebenarnya kita sedang, kalau dari sisi kebijakan ya Mas, dari sisi kebijakan kita sedang lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden tentu industri game nasional. Sampai peraturan presiden ya. Jadi, tapi pialanya pun piala presiden ya? Ini piala presiden. Memang kita yang inisiasi dulu. Itu piala presiden ini dan dibantu oleh teman-teman dari Kincir dan rekan-rekan yang lain yang memang bergerak di bidang ini. Dan kebijakan ini tujuannya memang untuk bagaimana mendorong, karena ini duitnya gede. Artinya duitnya gede itu secara ekonomi gitu ya. Karena perputaran dan lain sebagainya, tidak hanya dalam konteks transaksinya, tetapi dalam konteks juga kita melihat bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Oh ya? Ya, besar sekali. Misalnya kalau di sports ini nanti Mas Rangga mungkin bisa jelaskan lebih lanjut gitu ya. Ada banyak sebenarnya profesi-profesi baru yang muncul. Nah, ini itu di e-sportnya sendiri. Tapi di industri gamenya sendiri ini sangat luar biasa. Nah, memang kita dalam konteks perancangan kebijakan ini tujuannya juga untuk bagaimana terbangun satu ekosistem yang kuat, Mas. Karena selama ini kita melihat bahwa kita ini hanya menjadi pasar dari industri game, gitu ya. Oleh sebab itu kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Makanya e-sport untuk negeri, kata untuk negeri selalu digunakan oleh kita dan teman-teman di dalam banyak kesempatan. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya peluang-peluangnya sangat luar biasa untuk penggunaan talenta. Tapi yang menjadi soal juga, kita belum punya sistem data yang cukup baik. Sistem data ya? Artinya menjadi salah satu kendalanya. Iya, berapa sih talenta yang dibutuhkan supaya kita bisa nyiapinnya, gitu loh. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang harus dilain sedemikian rupa. Kalau kita lihat sebenarnya atlet-atlet e-sports Indonesia yang berkompetisi di luar negeri juga banyak ya, Mas. Kemudian sekarang kita juga mantap lah begitu, maksudnya udah di dalam negeri ciptakan kompetisi, kemudian juga udah mulai memetakan game-game yang bisa ikut, kemudian juga pasti itu akan menelurkan lah ya atlet-atlet dan juga semangat-semangat untuk bermain game yang bisa masuk ke e-sports itu sendiri. Nah, kalau untuk gamenya sendiri, pencapaian game dalam dan luar negeri, kemudian juga tadi Mas bilang ada 2 game yang kemudian sudah bisa masuk di sini. Kalau mungkin masyarakat belum tahu apa sih sebenarnya requirements bagi mereka yang ingin menciptakan game lokal yang kemudian nanti bisa diikutkan ke Piala Presiden itu seperti apa? Oke. Kalau basicnya standar dari kita tuh kita pengen game itu harus berkompetisi dan game itu tidak pay to win. Jadi mereka harus berusaha. Yang ketiga, kita karena ingin menayangkan game ini biar bisa ditonton oleh halayak luas, game itu harus punya spectator mode atau jadi itu kita bisa nonton dari gitu ya? Betul, dari broadcast kita bisa mengundang tim A, tim B datang ke tempat itu, jadi kita bisa tayangkan. Jadi biar
view-nya bagi orang yang menonton di rumah, di online, di TV itu lebih nyaman dan enak. Di mana bagian serunya. Makanya itu menjadi salah satu basic kriteria kita biar kita bisa ngasih tahu ke orang halayak luas kalau oh game ini tuh serunya kayak gini ya. Karena kan kalau kita based on ada yang di monitor atau di mobile game kita itu kan itu doang bisa kita lihat. Jadi kita butuh beberapa sistem lah supaya bisa menayangkan dan jadi dapat keseruannya. Gimana antusiasmenya tahun ini, Mas? Tahun ini lebih bagus, saya senang karena 2 game lokal yang kita pertandingan ini juga cukup giat dalam mengupdate dari segi sistemnya, dari segi grafiknya. Pokoknya oke lah kalau dimainin nih. Sangat oke. Makanya saya senang karena dari dulu saya dengan Pak Abed dengan tim KSP dan itu selalu mendorong, ayo dong game lokal, mau 1, 2, 3 sampai 5 pun juga kita jabanin waktu itu karena kita butuh game lokal yang bisa bersaing lah dengan game-game populer yang ada saat ini. Oke, nah Mas, kalau untuk gamenya sendiri ini sudah mau tahap akhir, kemudian main event, kemarin juga playoff dan lain-lainnya juga sudah dihelat gitu ya. Ke depan yang kemudian sepertinya ini masih kurang dan harus bisa dikembangkan lagi. Dan juga pesan-pesan buat anak-anak muda yang mau turun terjun dalam ekosistem e-sports ini apa? Oke. Satu, mungkin kita butuh timeline yang lebih panjang. Kemarin karena terlalu terburu-buru, jadi timelinenya sangat mepet. Yang kedua, buat anak muda ini sebenarnya banyak loh peluang yang ada di industri ini. Karena tidak hanya jadi sebagai pro player, tapi banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita geluti seperti jadi caster. Ada casternya juga ya? Baru tahu nih. Iya kan, jadi caster, jadi host, jadi analisis. Jadi sebenarnya persis kayak olahraga lain, tapi ini emang lebih spesifik ke game. Di luar itu kan banyak juga yang kita butuh buat tim broadcast, yang mana butuh spesial knowledge tentang keseruan di game tersebut. Jadi yang sudah punya basic di broadcast mungkin tinggal di dalam. Banyak sekali peluang. Saya juga awalnya mikir wah ini terlalu segmented kali ya, tapi ternyata setelah kita datang dan melihat sendiri ternyata wah ini sangat luas dan sangat bisa kita gali sedalam-dalamnya sih. Mas Abed? Ya. Kalau dari kita juga memang selain tadi ekosistem dalam arti luas ya, karena secara ekonomi, kemudian juga secara ilmu pengetahuan, karena ada banyak sekali anak-anak muda yang punya pengetahuan untuk berkaitan dengan digital ini akan terlibat. Sisi lain juga harus kita ingat, ini sudah dipertandingkan di dalam event-event olahraga internasional. Sehingga ini juga bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan atlet-atlet kita di dalam kompetisi-kompetisi di tingkat internasional, Asian Games, SEA Games, dan seterusnya. Sehingga ini juga membawa nama bangsa ya. Jadi oleh sebab itu, kita nggak hanya sekedar untuk keseruan aja dan punya dimensi ekonomi, tetapi juga untuk membawa kebanggaan untuk bangsa dan negara. Tapi dari segi regulasi kebijakan, apakah kemudian ini bisa diteruskan nantinya ketika nanti walaupun ada proses politik misalnya, ini harus tetap jadi Mas ya? Tetap jadi. Target kami sih tahun ini selesai ya. Karena ini sudah kami proses dari sejak tahun lalu. Mudah-mudahan sebelum Desember kita sudah punya peraturan presiden untuk industri game nasional. Oke, amin. Mas Rangga terakhir, untuk nanti di main event kira-kira spill dikit boleh lah, apa-apa aja yang akan ada di sana. Ya kalau kompetisi pasti ya kita bisa nonton dan akan seru. Tapi akan ada apa lagi kegiatan-kegiatan? Kita grand final di Tenis Indoor Senayan tanggal 21 dan 22 Oktober. Itu 1 harian full. Dan kita selalu mengemas itu tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang suka dengan game, tapi bisa dinikmati oleh khalayak luas. Karena kita selalu mengemas entertainment yang sangat memukau, lighting dari segi design stage, seperti itu. Jadi ada cosplay. Jadi kita banyak sekali bikin activity baik di dalam tenis indoornya dan di area luar. Jadi itu buat seseruan bersama keluarga, temen sangat seru sih. Beli tiket dan lain-lain? Beli tiket bisa langsung di website kita. Tiketnya masih ada tapi udah ada 2 slot yang sold out. Jadi mudah-mudahan masih lebih cepat lebih baik. Jadi tim yang bertanding pun juga tim-tim yang sudah terpilih, tinggal babak finalnya aja nih. Jadi sudah pasti sangat seru. Dan kalau ada event-event kayak gini, bukan menurut kemungkinan biasanya UMKM juga ikut masuk ya? Pasti. Makanan pasti. Dan lain-lain. Makanan, produk lokal kita gandeng semuanya di sini. Oke, itulah yang kemudian menjadi semangat juga bagi teman-teman yang menyelenggarakan e-sports ini, Piala Presiden tentunya tidak hanya kemudian terkait gamenya, tapi tadi Mas Abed juga menyatakan ya, ekosistemnya itu sendiri kemudian perputaran ekonomi yang cukup besar di dalamnya yang kemudian juga ini menjadi menarik sekali. Mas Abed Nego Tarigan, Deputi 2 Bidang Pembangunan Manusia KSP, kemudian juga Mas Rangga Danu Prastio sebagai Ketua Penyelenggara Piala Presiden. Terima kasih Mas Rangga, Mas Abed sudah hadir di studio Kompas TV. Semoga berkelas terus acaranya dan mungkin bisa lancar-lancar terus. Terima kasih.
Saudara, usai jeda kami kembali dengan sejumlah informasi lain. Salah satunya terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sedang sakit. Presiden Jokowi pun menunjuk Erick Thohir menggantikan sementara posisi Luhut menjadi Menko Marves ad interim. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah serta terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian melalui berbagai inisiatif dan program inovatif. Apa sajakah? Serta bagaimana capaiannya? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Kamis 12 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sakit akibat kelelahan. Namun Sandi menyebut kondisi Luhut sudah mulai pulih. Sandiaga Uno menyatakan yang mengakibatkan Luhut Binsar Panjaitan sakit adalah kelelahan. Salah satunya karena aktivitasnya sebagai Ketua KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan serta sebelumnya safari ke Afrika. Saat ini menurut Sandi, kondisi Luhut sudah mulai pulih. Sehat, mudah-mudahan bisa didoakan teman-teman ya bisa bertugas kembali. Kenapa sih Pak? Sakit apa ya Pak? Kelelahan. Beliau kelelahan karena penyiapan AIS Forum ini, terus beliau juga baru
safari kunjungan ke Afrika dan disambung lagi dengan kegiatan-kegiatan dan saat menghadiri ulang tahun ke-76 itu beliau sangat happy ya, sangat bahagia. Dan besoknya beberapa hari setelah itu di hari Minggu saya ketemu juga masih sangat belum menunjukkan kelelahan, tapi mungkin pada hari Senin Selasanya itu mulai drop dan sampai harus dirawat. Tapi alhamdulillah saya berdapat berita beliau berangsur pulih dan mohon doakan. Dirawat di Indonesia ya Pak? Dirawatnya di Indonesia. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menko Marves ad interim. Penunjukan ini menyusul Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan. Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menko Marves ad interim karena Luhut Binsar Panjaitan tengah menjalani perawatan kesehatan dan pemulihan. Erick Thohir menjalankan tugas sebagai Menko Marves ad interim mulai Rabu kemarin sampai ada keputusan dari Presiden. Hal tersebut dipertegas melalui pesan tertulis kepada Kompas TV. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan karena saat ini Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Erick Thohir sebagai atau Menteri BUMN sebagai Menko Marves ad interim. Usai terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Jelang pertemuan, Kaesang belum menjelaskan apa saja yang akan menjadi agenda pertemuan dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju tersebut. Sambil berseloroh, Kaesang menjawab akan membicarakan kucing milik Prabowo dan ingin naik kuda. Agenda sama Pak Prabowo nanti apa aja nih kira-kira yang bakal diobrolin? Bahas kucing. Saya belum pernah ketemu kucingnya Pak Prabowo. Saya juga pengen naik kudanya Pak Prabowo juga. Sementara itu, Partai Golkar menyatakan Koalisi Indonesia Maju akan bertemu pada hari Jumat untuk membahas bacawa pres pendamping Prabowo pada pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ketua Umum Golkar, yaitu Airlangga Hartarto, dalam acara Golkar Bersolawat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu malam. Walaupun nama bacawa pres Koalisi Indonesia Maju masih belum ditetapkan, Airlangga bilang para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan bertemu untuk membahas soal nama cawapres Prabowo pada hari Jumat. Airlangga juga membeberkan kandidat bacawa pres KIM ada di antara sejumlah nama yang kerap beredar di publik. Bandung Barat. Serta seluruh hadirin bahwasanya dengan akan ada pembahasan dengan para ketua umum dalam minggu-minggu ini. Jumat akan ketemu ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Minggu lagi pendaftaran, minggu hari lagi Pak. Ya. Berarti Pak, kira-kira itu ya? Kira-kira itu. Ya. Sejauh ini nama-nama yang masuk dan akan dibahas itu siapa aja ya Pak? Ya, sudah beredar di... 4 nama itu? Sudah beredar di masyarakat dan masih ada satu yang menunggu hasil MK. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku beberapa kali ditawari menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Tawaran ini bahkan datang dari Prabowo sendiri. Terkait tawaran, Gibran menyebut sudah melaporkan ke PDI Perjuangan selaku parpol yang menaungi Gibran saat ini. Ia juga menjawab dirinya belum memenuhi syarat usia. Meski demikian, ia menyebut masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi batas usia cawapres yang akan diputus pada 16 Oktober mendatang. jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Gitu, jelas. Kalau misalnya UJMK kan sedang berproses juga. Ditunggu aja. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya ada terkait Kementerian Keuangan yang hari ini akan melelang sejumlah barang elektronik, mulai dari televisi, kulkas, PlayStation 5, sampai rumah di Jakarta Selatan. Harga lelang dimulai dari limit terkecil, yakni Rp100.000. Selengkapnya dalam Kompas Bisnis.
udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh oh oh, Oreo. Wo oh oh oh, Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap, tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Halo, selamat datang. Sama seperti kalian, aku juga supporter bola. Kalau situasi berubah jadi tidak aman, ikuti instruksi keamanan ini ya kawan. Pertama, tetap tenang dan jangan panik. Dan selalu perhatikan jalur evakuasi ke arah pintu keluar dan titik kumpul di luar stadion. Kedua, hindari kerumunan dengan menjaga jarak atau mencari tempat yang lebih tinggi. Ketika banyak asap, posisikan badan untuk menunduk sehingga tidak banyak menghirup asap. Jika kamu terjepit, lipat tanganmu ke depan untuk melindungi tubuh. Bila terjatuh, ambil posisi merangkak dan lindungi kepalamu dengan kedua tangan. Saling bantu satu sama lain dengan mengutamakan anak kecil dan wanita. Terakhir, selalu ingat, jangan panik dan tetap tenang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Halo, selamat pagi saudara, kembali bergabung di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan menutup e-commerce atau platform perdagangan daring. Hal ini disampaikan Zulhas menanggapi keluhan pedagang Tanah Abang soal omset yang turun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan membuat aturan perdagangan online lebih tertib. Zulkifli Hasan menyebut penutupan e-commerce atau platform perdagangan online tidak bisa dilakukan karena jadi bagian dari perkembangan digital. Mendak meminta para pedagang yang mengikuti perkembangan dengan turut berjualan secara online. Ya enggak, kan diatur bukan tutup, enggak boleh dong. Kan enggak bisa dihindari, namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang nggak ikut nanti kan jadi itu loh yang di NTT itu jadi apa komodo kan satwa langka gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Oleh karena itu saya bilang teman-teman di pasar Tanah Abang, pasar sayur aja online sekarang. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial ya, pakaian, sepatu itu kan harus juga mengikuti selain offline online. Cuman memang kita tata
Kan saya terima kasih pada Shopee ya. Shopee sudah nggak impor lagi dia, tapi dia akan menjual produk-produk lokal, kan keren. Jadi nggak bisa dipungkiri memang saudara, budaya belanja nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia sudah bertransformasi. Sekarang masyarakat lebih senang belanja lewat ponsel karena tentu lebih praktis. Nggak perlu pakai ongkos transport, nggak perlu bayar parkir. Tapi meskipun masih tetap ada sekelompok masyarakat yang mungkin lebih memilih belanja langsung ke lokasi karena pengen lihat barangnya langsung. Kalau beli baju pengen coba langsung biar nggak zonk gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, kadang belanja online ini lebih murah harganya dibandingkan dengan offline. Nah ini nih yang akhirnya jadi keluhan para pedagang di toko-toko offline karena kenapa mereka lebih mahal? Karena mereka ada pajak, lalu mereka harus bayar sewa toko yang akhirnya dibebankannya ke harga barang dan bikin barangnya jadi lebih mahal. Ini memang beban berat untuk pedagang konvensional supaya bisa ikut arus perubahan di era transformasi digital seperti sekarang. Apalagi ada uang yang sangat besar dalam perputaran bisnis e-commerce. Ini angkanya saudara. Melihat atau mengambil data yang terbaru dari Momentum Works yang menghitung bahwa pendapatan bisnis secara bruto untuk e-commerce secara total di Indonesia adalah 51,9 miliar dolar. Kalau kita rupiahkan ini mencapai 770 triliun rupiah. Anda bayangkan ada ratusan triliun dari pendapatan selama 1 tahun di 2022. Bahkan Indonesia ini mencetak pendapatan tertinggi di Asia Tenggara, sumbangsihnya mencapai 52% dari total pendapatan e-commerce di seluruh Asia Tenggara. Jadi emang gede banget. Nah, dari angka ini 51,9 miliar dolar yang paling dapat cuan terbesar adalah Shopee. Pangsa pasarnya mencapai 36%. Berarti kalau kita hitung nih saudara, 36% dari 51,9 miliar atau tadi 770-an triliun berarti pendapatannya adalah 278,5 triliun rupiah. Bergeser yang kedua ada Tokopedia 35%, kalau kita hitung artinya ada 270,8 triliun rupiah pendapatannya, turun ke Lazada dan juga Bukalapak yang sama-sama 10%. Jadi ini emang angkanya cukup jomplang ya dari yang dua atas lalu bergeser ke yang ketiga dan keempat, pangsa pasarnya turun menjadi 10%. Keduanya mendapatkan pendapatan kotor sekitar 77,4 triliun rupiah. Sementara TikTok nih sebelum akhirnya ditutup beberapa pekan lalu menguasai pangsa pasar 5%. Sekitar 38,7 triliun rupiah. Nah pertanyaannya kemana nih ketika ditutup ini 5% pangsa pasarnya? Apakah kembali ke cara konvensional belanja di toko offline atau akhirnya menyebar ke toko-toko e-commerce lain? Nah ini yang masih perlu dihitung tentunya. Kalau kita bandingkan lagi dengan pendapatan pasar Tanah Abang, ketika 2020 Pasar Jaya sebagai pengelola Tanah Abang ini menghitung transaksi hariannya Tanah Abang ini kalau normal mencapai 100 miliar rupiah. Berarti kalau kita kalikan nih 1 bulan kita anggap 30 hari artinya ada pendapatan Tanah Abang 3 triliun rupiah. Jadi kebayang ya kalau kita bandingkan aja dengan Shopee nih yang paling gede. Tadi ada angka 270-an triliun rupiah. Artinya transaksi di Shopee ini 92 kali transaksi Tanah Abang per bulan. Jadi emang besar sekali pendapatan bisnis e-commerce yang terjadi saat ini. Nah ini yang tentunya menjadi hal yang dikonsernkan oleh para pedagang di Tanah Abang. Tapi kembali kita sebut kalau transisi kebiasaan pembeli ini sekarang nggak bisa dihindarin. Masyarakat lebih suka yang instan dan mudah, semua bisa didapat dari belanja daring. Bahkan sekarang saudara, setengah dari jumlah masyarakat Indonesia sudah menjadi pengguna e-commerce. Ini datanya. Saya masih mengambil data ini dari Statista Market Insight untuk data terbarunya termasuk proyeksinya. Kalau Anda lihat di 2022 tahun lalu ini akibat yang masih ada setengah pandemi begitu ya, angkanya 178,9 juta orang sudah menjadi pengguna e-commerce. Dan ini diprediksi di tahun-tahun berikutnya bahkan di 2027 hampir mendekati jumlah masyarakat Indonesia 244,6
juta orang akan menjadi pengguna e-commerce. Melihat datanya saudara, dari 2019 terus ke 2023, rata-rata pertumbuhan per tahunnya orang yang bertransisi untuk berbelanja menjadi pengguna e-commerce adalah sekitar 15-20 juta orang. Nah, harusnya sebenarnya angka-angka yang begitu besar ini bisa jadi potensi untuk para penjual offline memperluas pasar mereka. Misalnya nih, orang yang atau pedagang yang jualan di Tanah Abang, tadinya konsumennya hanya mereka yang di Jabodetabek saja. Berkat e-commerce, harusnya mereka bisa memperluas pasar mereka, mendapatkan konsumen dari Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan Papua karena kemudahan akses tadi. Dan ini dia potensi yang cukup besar hingga 2027. Tapi sebenarnya nggak hanya soal penjualan offline atau penjualan online, saudara. Yang bikin ketar-ketir pedagang offline ini juga adalah serbuan barang impor dan pakaian bekas impor ilegal, alias bekennya adalah pakaian thrifting gitu. Nah, Jumat besok pemerintah akan kembali memusnahkan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai diestimasi 40 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan mengkalkulasi, saudara, produk impor baju ilegal ini sebenarnya sudah menguasai 20 hingga 30% pasar tekstil Indonesia. Pakaian thrifting ini bisa dijual sangat murah, mulai dari Rp5.000. Jauh lebih rendah dibandingkan harga tekstil baru produksi dalam negeri. Tapi ada juga analisa lain, saudara, yang bilang kalau turunnya omset Tanah Abang memang karena daya beli masyarakat lagi nggak bagus aja. Nah, kita lihat datanya, saudara, dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia tiap bulan ini mengeluarkan angka indeks penjualan real, dan ini adalah data terbarunya di bulan September. Kalau Anda lihat ada dua angka, BI mengeluarkan angka secara tahunan dan juga secara bulanan. Artinya dari angka ini Bank Indonesia memperkirakan kalau secara tahunan penjualan real di bulan September naik 1% untuk penjualan eceran. Tapi kalau dilihat secara bulanan ada kontraksi, saudara. Dari September dibandingkan ke Agustus turun 1,9%. Nah, penjualan atau ini semua dihitung dari seluruh penjualan eceran yang ada di Indonesia. Dan memang yang dihitung sama Bank Indonesia, seluruh kelompok ini mayoritasnya turun. Mulai dari makanan minuman, lalu suku cadang dan aksesori, sampai sandang alias pakaian. Turun di bulan September memang, saudara. Kelompok yang angkanya naik hanya kelompok barang budaya dan rekreasi. Kayaknya banyak yang healing ya sekarang ya. Nah, ini salah satunya adalah perhitungan minus 1,9% secara bulanan. Nah, data daya beli juga bisa kita cek lewat indeks lain yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu indeks keyakinan konsumen. Indeks ini melihat gimana sih konsumen memandang kondisi ekonomi saat ini. Nah, kita lihat datanya, saudara. Dari data ini kalau Anda lihat, grafiknya sebenarnya menurun untuk bulan September dari bulan Agustus. Tapi sebenarnya masyarakat masih yakin, ini ada dua garis di sini, saudara, pesimis dan optimis. Kalau masih di atas 100 berarti sebenarnya masyarakat Indonesia masih yakin dengan kondisi ekonomi Indonesia karena masih ada di level optimis di atas 100. Meskipun tadi saya bilang bahwa angkanya turun di bulan September, di Agustus 125,2 turun menjadi 121,7, yang artinya tingkat optimisme masyarakat agak luntur di bulan September. Kita akan tinggalkan soal penjualan dan juga perdagangan online ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi di Kompas Bisnis. Kementerian Keuangan hari ini akan melelang sejumlah barang elektronik, mulai dari televisi, kulkas, PS5, sampai rumah di Jakarta Selatan. Harga lelang dimulai dari limit terkecil Rp100.000. Kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Baru misiram rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit, ayam jerit. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Mixfood. Sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah, serta terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian melalui berbagai inisiatif dan program inovatif. Apa sajakah? Serta bagaimana capaiannya? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Kamis 12 Oktober, pukul 2 siang. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta melelang sejumlah barang elektronik yang harganya lebih rendah dibanding harga pasaran. Dilansir dari website lelang.go.id, beberapa barang yang dilelang mulai dari TV LED, Nintendo Switch, kulkas, PS5, bahkan rumah di Jakarta Selatan. Limit minimal lelang mulai dari Rp100.000 untuk TV hingga Rp1.000.000 untuk smartwatch Apple, PS5 dan kulkas. Harga lelangnya dibanderol sekitar Rp250.000, saudara. Nah, harga-harga yang dilelang ini dibanderol lebih rendah dibanding dengan harga pasaran. Jadi bagi Anda yang tertarik ikut lelang bisa langsung datang ke gedung BRI 2 lantai 21 Jakarta Pusat, dan informasi lebih lengkapnya bisa diakses di lelang.go.id karena hari ini ada beberapa barang yang jadi deadline untuk lelangnya. Kita ke informasi yang masih jadi sorotan sampai saat ini, saudara. Banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara Aceh menyebabkan ratusan hektar sawah di sejumlah kecamatan ikut terendam. Akibatnya tanaman padi yang telah berusia 3 bulan lebih terancam gagal panen. Nah, seperti ini, saudara, kondisi areal persawahan warga di Desa Lawang, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kalau banjir tidak surut dalam beberapa hari ke depan, maka dipastikan tanaman padi petani akan gagal panen karena terlalu lama terendam air. Imbasnya petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Petani di wilayah ini sudah gagal panen hingga 3 kali sepanjang 2023. Dan tidak hanya Desa Lawang, data dari Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, banjir juga merendam 386 hektar sawah yang tersebar di 3 kecamatan. Rusak semua bang ini, rusak semua ini. Udah 3 kali ini tenggelam dia. Ketinggian banjir berapa nih bang itu lihat? Kira-kira 1,5 meter lah lebih kurang.
Jadi menenggelamkan semua nih padi ya? Ya. Padi kita berumur berapa nih, Bang? 3 bulan setengah nih, mau padinya mau berbuah. Ini kurasa ini nggak bisa pakai lagi nih. Nggak, nanti kan udah turun air, padinya nggak berbuah lagi, nggak ada isinya lagi, itu apa kan? Kira-kira kalau banjir ini makin lama nih, apakah gagal panen atau gimana? Yalah, gagal panen. Di Depok, Jawa Barat, harga beras juga masih naik. Artinya kenaikan harga sudah terjadi selama 1 bulan. Rata-rata kenaikan harga mencapai Rp1.000 per liter untuk semua jenis beras. Namun untuk stok jumlahnya masih aman. Para pedagang bercerita masih ada beberapa pembeli yang tidak mengurangi pembelian beras meskipun harganya naik. Kekeringan dan gelombang El Nino yang tak kunjung usai ini berdampak pada stok beras. Pemerintah juga akhirnya memutuskan untuk membuka keran impor beras, saudara. Lalu bagaimana kondisi stok beras di ibu kota Jakarta? Kita akan langsung menuju Pasar Induk Beras Cipinang bersama jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Taufik, jadi sejauh ini bagaimana kondisi stok dan juga harga yang paling penting di Cipinang? Ya, Paskalis dan juga saudara, memang jika bisa dikatakan stok di Pasar Induk Beras Cipinang ini bisa dikatakan aman sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 nanti. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, stok beras yang ada di Pasar Induk Cipinang ini berada di angka 31.410 ton. Memang angka ini tidak memenuhi target stok dari pemerintah, yang mana pemerintah menargetkan total di Pasar Induk Beras Cipinang ini memiliki stok sekitar 35.000 ton beras. Namun bisa dikatakan stok yang dimiliki saat ini untuk Pasar Induk Cipinang aman setidaknya sampai dengan akhir 2023 nanti. Sedangkan untuk terkait harga memang masih dikatakan masih cukup tinggi untuk di Pasar Induk Cipinang sendiri. Untuk harga beras medium tersendiri dijual per kilogramnya berada dalam range atau dalam jangkauan Rp12.000 sampai dengan Rp12.400. Sedangkan untuk beras premium ini harganya sekitar Rp12.800 sampai dengan Rp13.000 per kilogramnya. Ini bisa dikatakan masih cukup tinggi. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan harga beras ini cukup tinggi. Di antaranya adalah gagal panen atau kemarau panjang dan juga adanya gelombang El Nino yang mempengaruhi harga beras ini naik. Lalu jika kita lihat berdasarkan harga beras rata-rata per 8 Oktober yang lalu, memang untuk harga beras premium ini sekarang rata-ratanya berada di angka Rp13.200, sedangkan untuk harga premium ini berada di angka Rp14.920. Dan ini harga ini bisa dikatakan masih cukup tinggi jika kita merujuk pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras medium sendiri ini berada di dalam jangkauan atau range Rp10.900 sampai dengan Rp11.800. Jadi memang selisih harga dari harga yang ada di pasaran saat ini dan juga harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ini ada selisih harga sekitar Rp1.000 sampai dengan Rp1.500. Tentunya ini memberikan atau ada respon dari pemerintah, dan pada tanggal 8 Oktober yang lalu memang Presiden Jokowi sudah melakukan rapat terbatas dengan Kementerian Pertanian, dan berdasarkan keterangan dari PLT Menteri Pertanian yaitu Arief Prasetyo Adi, memang pemerintah merespon cepat mengenai kenaikan harga pangan khususnya untuk beras dengan nantinya akan melakukan impor sekitar 1,5 juta ton beras, tentunya untuk menyeimbangkan harga dan juga untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan beras murah. Menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya pemerintah akan mengimpor dari 3 negara, yaitu ada dari Vietnam, Kamboja, dan juga Thailand. Dan untuk kalkulasi beras-berasnya sendiri nantinya untuk alokasinya sekitar 640.000 ton beras nantinya akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan beras. Dan juga untuk 500.000 ton beras lainnya nantinya digunakan sebagai stabilitas untuk menjaga harga beras agar tetap tidak terus melambung tinggi. Dan juga berdasarkan keterangan dari Arief Prasetyo Adi selaku PLT Menteri Pertanian juga nantinya akan berfokus kepada pengoptimalan masa tanam 1 yang nantinya akan berlangsung pada bulan Oktober ini sampai dengan bulan Desember 2023, dikarenakan memang untuk masa tanam 1 ini banyak sekali rintangannya, diantaranya kemarau panjang khususnya di Indonesia bagian selatan seperti Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Lalu juga gelombang El Nino yang diprediksi oleh BMKG ini masih akan terus berlangsung sampai dengan Maret 2024 nanti. Namun pihak dari pemerintah mengatakan akan terus menjamin seperti pupuk dan juga benih-benih atau bibit akan sampai ke tangan para petani. Dan juga nantinya pihak pemerintah juga akan melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca, tentunya untuk membantu pengairan atau
irigasi dalam proses pertanian. Seperti yang kita ketahui memang beberapa waduk yang berada di kawasan Jawa Barat maupun Jawa Tengah ini level airnya sudah menurun cukup drastis dikarenakan memang kemarau panjang dan juga tidak kunjungnya turun hujan yang sudah sampai bulan Oktober 2023 saat ini. Dan jika kita kembali lagi memang harga beras ini masih cukup tinggi dikarenakan masih banyaknya tantangan seperti adanya gelombang El Nino dan juga kemarau panjang yang tentunya mempengaruhi harga beras masih tetap tinggi, Paskalis. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Jadi stoknya masih aman sampai akhir tahun meskipun tidak sesuai target yang ditetapkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan kondisi dari Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Saudara Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bantah terima titipan uang sejumlah 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS di Kemenkominfo. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com.
Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membantah menerima titipan uang sejumlah 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS di Kemenkominfo saat diusut oleh Kejaksaan Agung. Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G, Kominfo, Menpora Dito Aryo Tejo dihadirkan sebagai saksi. Ketua Majelis Hakim Faisal Henry mengonfirmasi aliran dana 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo dalam proyek pengadaan BTS 4G. Dito menegaskan tidak tahu soal aliran dana dan mengklaim keterangannya di sidang sama dengan keterangan yang ia sampaikan ke penyidik Kejaksaan Agung. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di Kalimantan, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan? Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saya tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Sementara itu, saudara terdakwa yang juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku belum pernah bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Plate menyatakan tidak pernah berhubungan dengan Dito Aryo Tejo, baik dalam kaitannya pekerjaan sebagai menteri maupun kegiatan lain. Saya baru bertemu saksi di tempat ini. Ya, benar. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu, hubungan bisnis atau meminta bantuan bisnis dalam segala hal, termasuk pekerjaan, tidak pernah. Bukan itu yang saya tanya, Pak. Bukan itu maksudnya. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden. Kan biasanya ada rehat-rehatnya sambil makan atau apa, kan sama-sama menteri kan ngobrol-ngobrol gitu maksudnya, Pak. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya hadir. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Nih, Pak, jabat tangan pun belum sempat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI, Satuan Tugas Maritim Task Force TNI Konga bekerja sama dengan KBRI Roma menggelar resepsi diplomatik perdana. Acara ini, saudara, digelar saat melaksanakan port visit di Limassol, Cyprus. Resepsi diplomatik kerjasama MTF unsur TNI Angkatan Laut, KRI Frans Kaisiepo 368 dengan KBRI Roma ini merupakan langkah maju dalam diplomasi. Komandan Satgas MTF TNI Letkol Laut John David Nalasakti Sondah mengatakan kegiatan ini baru kali pertama digelar dan dilaksanakan saat mengemban misi perdamaian PBB. Sementara atas pertahanan RI untuk Italia, Kolonel Laut Aminuddin Albek menyatakan pentingnya peningkatan kerjasama Indonesia dengan Siprus khususnya pada aspek pertahanan laut. Kerjasama itu sebelumnya sudah terjalin sejak tahun 1987. Commander Navy Command Cyprus juga menyatakan acara ini sebagai resepsi diplomatik terbaik dan paling berkesan yang pernah dihadirinya. Informasi lainnya juga masih menjadi sorotan adalah perang antara Israel dan juga Hamas yang menghancurkan kawasan bisnis di jalur Gaza Al-Rimal. Informasinya hadir sesaat lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni.
Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mau mie, tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Halo, selamat datang. Sama seperti kalian, aku juga supporter bola. Kalau situasi berubah jadi tidak aman, ikuti instruksi keamanan ini ya kawan. Pertama, tetap tenang dan jangan panik. Dan selalu perhatikan jalur evakuasi ke arah pintu keluar dan titik kumpul di luar stadion. Kedua, hindari kerumunan dengan menjaga jarak atau mencari tempat yang lebih tinggi. Ketika banyak asap, posisikan badan untuk menunduk sehingga tidak banyak menghirup asap. Jika kamu terjepit, lipat tanganmu ke depan untuk melindungi tubuh. Bila terjatuh, ambil posisi merangkak dan lindungi kepalamu dengan kedua tangan. Saling bantu satu sama lain dengan mengutamakan anak kecil dan wanita. Terakhir, selalu ingat, jangan panik dan tetap tenang. Saudara, perang antara Israel dan Hamas menyebabkan kawasan bisnis di jalur Gaza hancur setelah serangan udara besar-besaran Israel di wilayah tersebut. Kawasan komersial paling terkenal di Gaza, Al-Rimal, menjadi salah satu kawasan yang mengalami kerusakan parah setelah serangan Israel. Mohamed Al-Deif, komandan sayap militer Hamas, mengumumkan dimulainya operasi baru sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Sebelumnya, pesawat tempur Israel meratakan menara Palestina, sebuah bangunan tempat tinggal di Gaza yang berisi sekitar 100 apartemen. Hamas mengklaim telah menangkap sejumlah perwira dan tentara Israel. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan dalam pidato nasionalnya bahwa Israel dalam keadaan perang dan memerintahkan mobilisasi penuh cadangan. Ini sangat disayangkan ya, pusat bisnis, pusat ekonomi di sana di Al-Rimal ini hancur dan lagi-lagi korbannya pasti warga sipil. Dan pastinya kita berharap hentikanlah peperangan ini. Apalagi kemudian pemerintah saat ini tengah mengupayakan evakuasi terhadap warga negara Indonesia kita ya, baik yang berada di Israel maupun di jalur Gaza dan juga Palestina. Betul sekali, tentunya semoga warga negara Indonesia juga yang di sana ini masih bisa stay safe, kemudian juga bisa kembali ke Indonesia dengan aman dan juga nanti kita lihat bagaimana kemudian upaya dari pemerintah untuk evakuasi tersebut ya, Disti. Baik, ya betul. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Saya Disti Larasati bersama. Saya Iriana Badanus. Terima kasih, sampai jumpa.
putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres, duet Prabowo-Gibran kian digaungkan kader Gerindra. Mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran. Benarkah putusan MK menjadi golden ticket putra sulung Presiden Jokowi menuju Pilpres? Dalam Rosi antara Jokowi, Gibran, dan Ketua MK. Kamis, 12 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo pemirsa, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat yang lutut ini Mbak Wanda. Jadi selain menerapkan gaya hidup yang sehat pastinya dan ada solusi yang bisa kita pakai sehari-hari. Betul, betul sekali. Ini yang kita bawa hari ini adalah yang dinamakan alat terapi penunjang kesehatan Bioskin dari Korea. Khususnya adalah deker lutut. Deker lutut. Khusus dipakai di lutut, kalau misalnya dipakai untuk daily masih bisa juga. Bisa sekali dan dipakai oleh seluruh kalangan. Boleh untuk kita, boleh juga untuk orang tua kita. Nah, ini kenapa boleh dikatakan berbeda? Karena memang banyak sekali manfaat ataupun keistimewaan dari deker lutut Bioskin ini. Yang pertama, karena mengandung yang namanya bahan-bahan yang istimewa. Dari pertama adalah grafit, kemudian juga ada turmalin, ada arang bambu, dan juga serat ilex. Boleh nggak sih kita bahas satu persatu? Boleh dong. Aku aja mendengar kayak, wow, apa itu? boleh. Nah, untuk grafin ini tahu, Mbak Wanda tahu dong astronot ya? Yes. Nah, bahan pakaiannya ini astronot NASA dan juga kosmonot Rusia ini terdiri dari grafin loh. Wow, jadi kalau misalnya kita pakai, kita berasa seolah-olah jadi astronot ya. ya. Kan kita nggak tahu ya di sana kondisinya seperti apa juga. Betul. Nah, makanya dibutuhkan sebuah yang namanya materi berupa grafin. Grafin ini adalah sebuah serat karbon yang hanya disusun dari satu lapis atom karbon. Ini yang tersusun dalam kisi sarang lebah. Ini manfaatnya luar biasa banget. Nah, kalau misalkan tahu adanya tembaga ya, ini itu ternyata mampu menghantarkan listrik 100 kali lebih tinggi dari tembaga. Serius? Benar. Dan juga mampu untuk memobilisasi elektron 100 kali lebih cepat dari silikon. Wah, ini bahan-bahannya aja udah luar biasa banget. Pasti kalau misalnya kita pakai langsung sangat bermanfaat buat yang apalagi kalau udah nyeri-nyeri lutut. Betul. Gitu ya Mbak Popi ya. Nah, jadi buat pemirsa yang pengen punya produk ini langsung aja dihubungi WhatsApp yang sudah ada di layar kaca atau di scan QR barcode karena persediaannya terbatas. Kita akan bahas lebih banyak lagi Mbak Popi ya, tapi usai jeda pariwara berikut ini. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop
dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh oh. Skin ini yang mana mungkin di luar sana juga pemirsa juga mengatakan bahwa banyak banget nih deker lutut yang ada di e-commerce gitu kan. Ternyata apa sih bedanya, keistimewaan, keunggulan dari Bioskin deker lutut ini? Nah, yang pertama adalah bahan utamanya yang merupakan grafin. Grafin ini ditemukannya pun juga bukan orang sembarangan loh Mbak Wanda. Ternyata ini ditemukan oleh 2 orang profesor, yakni Profesor Andrei Jim dan juga Profesor Konstantin Novoselov. Bahkan dengan adanya penemuan grafin ini, maka akhirnya 2 orang profesor tersebut mendapatkan anugerah penghadiahan Nobel di tahun 2010 dengan manfaatnya juga cukup luar biasa untuk kesehatan pastinya. Nah, untuk bahan yang kedua adalah yang dinamakan turmalin. Ini mungkin sering dengar juga ya Mbak Wanda ya. Nah, turmalin di sini ini mampu dikatakan sebagai mineral alami yang mampu untuk memancarkan far infrared dan juga ion negatif. Nah, far infrared di sini bisa untuk melakukan yang namanya detoksifikasi ataupun pembakaran lemak. Kemudian juga untuk melancarkan peredaran darah. Bahkan far infrared dari Bioskin ini luar biasa sekali, karena juga sudah terdaftar di Korean Laboratory Accreditation Scheme yang merupakan lembaga pengujian terakreditasi dari pemerintahan Korea. Jadi nggak main-main dong. Ini bahannya aja nggak main-main, otomatis pasti manfaatnya udah luar biasa banget. Karena memang ini kan ya. Berasal dari Korea juga ya. Dan kemudian untuk ion negatif ini efeknya bukan negatif loh Mbak Wanda. Ion negatif ini malah justru efeknya sangat positif sekali, sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ion negatif itu mampu untuk meningkatkan ion negatif, kemudian efek relaksasi, kemudian juga mampu untuk mengurangi rasa-rasa nyeri, khususnya di area sendi lutut itu tadi. Ini luar biasa banget, artinya Bioskin deker lutut ini bagi yang langsung merasa kayak aduh sakit lutut pasti langsung bermanfaat banget dengan Bioskin deker lutut ini. Nah, tapi Mbak Popi, ini hanya lutut aja atau bisa sebagian kaki kita lainnya, bagian betis? Nanti ada bonusnya, tapi nanti aku skip dulu ya. Ada bonus untuk yang deker lutut ini memang dikhususkan di area lutut. Nah, untuk melanjutkan bahwa memang terapi ini bisa dikatakan sangat istimewa karena terapi penunjang kesehatan deker lutut Bioskin ini mengandung terapi medan listrik. Tubuh kita kan udah mengandung medan listrik. Nah, supaya aktif dibantulah dengan deker lutut ini. Nah, kalau nggak percaya ya, ini saya punya bola lampu yang netral ya. Coba mau ditaruh di sini, di bahan baju saya kan sama sekali nggak nyala dong. Ya kan? Nah, sekarang saya coba apakah benar memang deker lutut dari Bioskin ini mengandung listrik. Kita coba di sini. Langsung nyala. Itu artinya memang benar-benar terbukti mengandung listrik, medan listrik. Jadi pada saat kita pakai bukan kita yang jadi merasa kesetrum, bukan gitu ya. Tapi memang adanya terapi medan listrik ini supaya kita bisa menjadi aktif lagi, metabolisme juga semakin lebih baik, melancarkan peredaran darah, dan area lutut kita yang mengalami persendian ini sakit dan segala macam ini bisa teratasi dengan penggunaan dari deker ini gitu. Dan untuk arang bambu serta serat iles, ini dua bahan ini juga nggak boleh ketinggalan Mbak Wanda, karena untuk arang bambu, kalau berbicara tentang korset atau deker, kalau betis ini mampu untuk membantu merampingkan di area betis itu sendiri. Nah, soal tadi betis pesepak bola, ini ukurannya gimana nih korset betisnya? Apakah all size? Untuk korset betis ini juga ada size-nya, bisa disesuaikan dengan masing-masing, dimulai dari ukuran yang S sampai dengan ukuran L. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, untuk Bioskin deker lutut juga ada ukurannya. Ada ukurannya juga untuk yang deker lutut, dimulai dari S sampai double XL. Jadi kalau misalnya yang badannya merasa lebih besar tidak perlu khawatir karena ini semua ukuran dari kecil sampai yang besar banget bisa dipakai ya. Jadi buat apa lagi sih mikir-mikir supaya lebih nyaman lagi hidupnya, langsung aja dipesan sekarang, dihubungi nomor WhatsApp yang sudah ada di layar kaca Anda dan juga di scan QR code-nya supaya nggak ketinggalan karena ini terbatas banget ya Mbak Popi untuk mendapatkan promo yang sangat menarik dengan harga yang sangat menarik. Kita akan segera kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit soal manfaat korset betis supaya menghindari varises atau juga udah ada varises supaya tidak bertambah begitu ya. Manfaatnya apa lagi sih Mbak Popi korset betis ini? Saya tambahkan ya Mbak Wanda, nggak cuma bisa dipakai atau digunakan di area betis aja, tapi ternyata korset ini juga bisa digunakan di area yang lumayan mengganggu juga untuk kita. Di manakah itu? Apa itu? Di lengan. Oh iya benar. Yang suka gelambir-gelambir. Iya, gelambir ini ternyata juga bisa menjadi sebuah solusi bagi kita yang merasakan bahwa aduh lengan saya kok kayaknya sudah nggak ideal lagi, kok kayak menggelambir beda dari zaman yang mudaan dulu. Nah ternyata ini juga bisa digunakan, diaplikasikan di area tersebut. Karena manfaatnya juga cukup luar biasa. Jadi korset betis ini juga bisa digunakan dengan korset lengan. Kemudian ini juga mampu untuk membakar lemak yang berlebihan di area tersebut. Wow. Jadi bisa kencang kalau dipakai setiap hari juga. Kemudian juga ini mampu merampingkan betis dan lengan, melindungi dari persendian, dan juga mengatasi yang namanya selulit dan juga varises di area lengan, di area betis. Yang biasanya kita juga ada ngerasa, oh ini kok kayak mungkin karena kita terlalu lama memakai high heels misalkan, ataupun olahraga juga yang berlebihan, jadi timbul varises, ataupun misalkan lagi hamil, kemudian setelah melahirkan ternyata selulitnya nggak berkurang gitu ya, nambah gitu ya. Ini ternyata juga bisa menjadi sebuah solusi juga dengan kondisi demikian. Wow, jadi ternyata si korset betis ini langsung ada dua fungsi ya, bukan hanya mengecilkan, bukan suka hanya memanfaatkan kayak sakit-sakit yang betis, tapi juga ternyata dipakai di tangan juga bisa. Dan kalau misalnya pakai tangan panjang kayak Mbak Popi gini juga nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan karena bioskin ini adalah feels like skin. Begitu nyamannya dia, jadi kita merasa seolah-olah itu kayak menyatu dengan kulit dan merasa kayak nggak pakai apa-apa gitu. Wow, dan apalagi kalau misalnya kita keringetan gitu ya, itu tidak menimbulkan aroma yang tidak diinginkan. Ya, jadi nggak perlu khawatir pemirsa kalau misalnya yang butuh untuk ingin mengecilkan tangan sekaligus atau juga punya masalah pada kaki, langsung aja nggak usah mikir-mikir karena harganya lagi wow terbaik banget ya. Ya betul. Dan ini ya aku mau kasih tahu untuk pemirsa, jadi paketannya ada dua nih. Ada yang deker lutut bersama dengan korset betis, atau juga ternyata ada satu lagi ya bonusnya.
Apa tuh, Mbak Popi? Selanjutnya adalah nggak kalah menarik juga. Ini memang bisa dipakai oleh seluruh anggota keluarga, bisa menimbulkan sebuah efek relaksasi, seolah-olah misalkan kita kan tinggalnya di ibu kota ataupun di kota-kota besar, yang merasakan bahwa aduh ini polusi udaranya juga semakin nggak baik, terus kita gimana ya cara dapatnya supaya ion negatif yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada ion positif. Kayaknya agak-agak mustahil kalau tinggalnya di kota besar kan ya. Nah ini kalau misalkan kita menggunakan produk yang satu ini, ternyata insya Allah kita bisa dapat nih. Apakah itu? Yang dinamakan adalah blanket dari Bioskin, selimut Bioskin. Yang ada di depan kita ini ya. Jadi adalah salah satu bonusnya lagi nih Mbak Popi ya. Jadi nggak cuma kaki, tangan, dan juga seluruh tubuh kita juga bisa dilindungi oleh si Bioskin Betul ini sekali. ya. Kalau misalkan merasa bahwa aduh kayak pikiran tuh kayak lagi gak karu-karuan, banyak masalah di kantor, banyak masalah sama keluarga segala macam juga. Nah kalau misalkan mau terapi relaksasi bisa menggunakan selimut ini. Jadi begitu kita tidur, kita tuh merasa kayak sudah deep. Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Badai Lydia mereda setelah menghantam daratan sebagai badai kategori 4 di dekat resor Puerto Vallarta, Meksiko. 1 orang tewas tertimpa pohon tumbang, 1 lagi tewas tenggelam di sungai yang meluap dan 2 lain terluka setelah badai menghantam. Badai Lydia merobohkan pepohonan dan menghancurkan atap rumah. Kepala Sistem Pertahanan Sipil Jalisco mengatakan seorang pria lain tenggelam di sebuah kota di selatan tempat badai melanda ketika mencoba menyeberangi sungai yang meluap. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan kecepatan angin Lydia berkurang saat angin menyebar sekitar utara hingga timur laut kota Guadalajara. Walau demikian, badai tersebut tetap kuat bahkan setelah bergerak di daratan dengan beberapa jalan raya sempat diblokir di wilayah tersebut. 1 orang tewas tertimpa pohon tumbang, 1 lagi tewas tenggelam di sungai yang meluap, dan 2 lain terluka setelah badai menghantam. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kompas TV, Rumah Pemilu. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Agim Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Saudara, mengisi kuliah umum di Universitas Parahyangan Bandung, Baca Pres Ganjar Pranowo membocorkan siapa cawapresnya saat ditanya dosen. Lalu apa jawaban Ganjar? Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Mahkamah Konstitusi memastikan akan segera mengumumkan putusan judicial review soal batas usia Capres-Cawapres. Bila gugatan dikabulkan, Gibran Rakabuming Raka harus menentukan pilihan apakah dia akan menerima pinangan menjadi Cawapres Prabowo atau menolak dan tetap menjadi kader PDIP. Banyak anak berjatuhan menjadi korban perang antara militan Hamas melawan tentara Israel. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang di Acapulco, Meksiko yang menghanyutkan kendaraan milik warga.
Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk Jalan Dakota, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ledakan diduga akibat aliran listrik yang masih menyala. Listrik masih menyala ya Pak. Minta tolong Pak, 1, 2, 3-nya. Kencangnya angin serta kondisi bangunan semi permanen mengakibatkan api cepat membesar pada Selasa malam. Ledakan bahkan sempat terjadi beberapa kali juga akibat aliran listrik yang masih menyala. Sejumlah warga yang panik akhirnya pasrah lantaran api cepat merambat ke rumah lainnya. 20 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian sektor Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasi lainnya, eksekusi rumah di kawasan Gading, Pantai Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh Rabu siang. Akibatnya aksi saling dorong dan pukul tak terelakkan. Saudara, pemilik rumah dan sejumlah massa berusaha melawan saat juru sita akan memasuki rumah. Akibat aksi dorong, pagar rumah roboh. Sejumlah orang yang diduga provokator terpaksa diamankan petugas kepolisian. Eksekusi oleh pengadilan dilakukan usai pemilik rumah mengalami kredit macet di bank. Sorotan lain, saudara, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul memilih ke Makassar untuk membesuk ibunya. Dalam foto yang kami peroleh, Syahrul Yassin Limpo terlihat berada di rumah orang tuanya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar. Syahrul pulang ke kampung di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemani ibunya Nurhayati Yassin Limpo yang tengah sakit. Syahrul yang sedianya diperiksa KPK hari ini meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi. Terbaru, KPK telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka. Sementara itu, terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK saat menangani perkara di lingkungan Kementan juga dalam tahap pemeriksaan saksi. Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar sebagai saksi. Dalam kasus ini, Irwan mengaku sempat diminta Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahuri namun membantah adanya penyerahan uang. Kembali beralih ke informasi lain, saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memberi bocoran seputar kriteria calon pendampingnya saat Pilpres 2024 nanti. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat mengisi kuliah umum di Universitas Parahyangan, Bandung. Menurut Ganjar, bacawa presnya haruslah memiliki visi dan misi yang selaras dengannya. Dalam kuliah umum yang bertajuk Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia itu, Ganjar pun menyampaikan bahwa anak muda harus berani berbicara gagasan serta berdemokrasi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Pangandaran, Jawa Barat untuk memberikan 10 kapal pada nelayan. Di pinggir pantai depan akuarium Piamari, Pangandaran, Jawa Barat, Prabowo dan Susi Pujiastuti selaku Ketua Pandu Laut Nusantara menyaksikan secara langsung pelepasan kapal lengkap dengan mesin. Mereka bahkan juga mencoba salah satu kapal. Prabowo pun menyampaikan bahwa bantuan kapal itu diharapkan dapat mendukung pemberdayaan nelayan. Saudara, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar mohon restu kepada para santri di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kedung Sari, Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangan Caimin beserta rombongan ini disambut sejumlah warga serta para kader dari partai pengusung pasangan Baca Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Saat berkunjung dan bertemu pimpinan Pondok Pesantren, Muhaimin mengatakan menurut rencana bersama bakal calon presiden Anies Baswedan yang akan mendaftar ke KPU pada Kamis pagi 19 Oktober 2023. Caimin pun menyebut ada 3 nasihat yang disampaikan pengasuh Ponpes Darut Tauhid Kiai Haji Tauifur kepadanya. Informasi berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka.
Hal ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya. Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi Mahkamah Konstitusi memastikan akan segera mengumumkan putusan judicial review soal batas usia Capres-Cawapres. Bila gugatan dikabulkan, Gibran Rakabuming Raka harus menentukan pilihan apakah dia akan menerima pinangan menjadi Cawapres Prabowo atau menolak dan tetap menjadi kader PDIP. Ulasan usai jeda. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Lagi di kamar mandi, dengarnya berita hoax lagi. Lagi enak-enak makan nasi Padang, malah disuapin uang. Lagi tiduran, malah ditemenin ujaran kebencian. Nonton TV, disuguhi uang politisi. Sampai akhirnya, ia menyapu semua sampah itu. Sapu hoax, hate speech, and money politik, mari jadi pemilih yang cerdas dan ciptakan pemilu yang berkualitas. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres, duet Prabowo-Gibran kian digaungkan kader Gerindra. Mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran. Benarkah putusan MK menjadi golden ticket putra sulung Presiden Jokowi menuju Pilpres? Dalam Rosi antara Jokowi, Gibran, dan Ketua MK. Kamis, 12 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatan, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Saudara, nama Gibran Rakabuming Raka semakin menguat dalam bursa calon wakil presiden. Memang selama ini keikutsertaan Gibran dalam Pilpres terhalang syarat batas usia Capres-Cawapres. Namun, dalam hitungan hari, bisa saja pintu Gibran untuk maju sebagai Cawapres terbuka. Semuanya tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi, kubu Prabowo Subianto terang-terangan menaruh Gibran sebagai kandidat kuat sebagai bakal Cawapres. Tetapi, perlu diingat, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut adalah kader PDI Perjuangan. Dihadapkan pada persimpangan, jalan mana yang akan dipilih Gibran? Menghitung mundur, hanya tinggal 5 hari lagi, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Salah satunya adalah yang diajukan oleh kader PSI, Dedek Prayudi. Jika permohonan itu dikabulkan, maka usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Dan jika tidak, tetap berusia minimal 40 tahun. Hasil putusan MK sudah dinanti oleh banyak pihak. Memang gugatan ini ditujukan agar anak muda secara umum mendapat kesempatan aktif di politik dan bukan untuk mengakomodir Gibran. Meski demikian, jika permohonan dikabulkan oleh MK, maka putusan ini akan menjadi karpet merah bagi Gibran bertarung sebagai Cawapres. Pasalnya Gibran saat ini masih berusia 36 tahun.
Jauh-jauh hari yang sudah mengincar Gibran sebagai cawapres adalah kubu capres Prabowo Subianto. Seruan datang dari kelompok relawan dan sejumlah dewan pimpinan cabang Partai Gerindra dari berbagai daerah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo akan membawa sejumlah nama, termasuk Gibran Rakebuming Raka dalam rapat bersama Ketua Umum Partai Koalisi untuk menentukan nama cawapresnya. Bahwa semua nama yang dimajukan oleh tokoh, komponen, bahkan partai koalisi adalah orang-orang yang berniat memberi pengabdian terbaik kepada bangsa. Tapi ini semua harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi. Tentu saja supaya keputusan ini menjadi keputusan bersama. Termasuk nama Mas Gibran dan nama-nama lain nanti oleh Pak Prabowo akan diajukan di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. Gibran sendiri mengatakan dirinya sudah beberapa kali ditawari menjadi bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Tawaran bahkan datang langsung dari Prabowo dalam beberapa kesempatan. Gibran juga sudah melaporkan ajakan tersebut kepada PDI Perjuangan, tempatnya bernaung. Gibran mengatakan dirinya belum memenuhi syarat sebagai cawapres dari sisi syarat minimal usia. Meski demikian, ketika didesak lagi soal kans usia putusan MK Senin pekan depan, Gibran enggan berkomentar banyak. Kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Tapi jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima? Lalu kan tidak cukup. Terus dipepet, Gibran pun akan dilibatkan dalam konsolidasi Partai Gerindra di Solo hari Minggu ini. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno, Selasa kemarin ke Balai Kota Solo untuk menyampaikan undangan kepada Gibran. Hal ini menjadi janggal, saudara. Pasalnya, Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang jelas-jelas berada di koalisi yang berseberangan dengan Gerindra. Gibran sendiri mengatakan ia memiliki kegiatan di Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu. Ia tak menjawab pasti apakah akan memenuhi undangan dari Gerindra. Dari gestur tubuhnya, saudara, Gibran tampak menjadi kata yang tepat untuk merespons pertanyaan wartawan soal undangan Gerindra. Tapi kalau diundang nanti datang nggak Mas kalau yang acara Gerindra, konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Katanya kalau diundang sebagai wali kota Solo. Ya nantilah ya. Rencananya Pak Menhan datang juga. Ya nanti lihat dulu. Ya. Dorongan maju sebagai bakal cawapres dari kubu Prabowo Subianto semakin kuat. Ini yang menempatkan Gibran di persimpangan jalan. Karena di sisi lain, Gibran merupakan kader dari PDI Perjuangan yang jelas-jelas berada dalam koalisi berbeda dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacawa pres. PDI Perjuangan berperan besar membesarkan karir politiknya. Dengan dukungan PDI Perjuangan, Gibran maju sebagai wali kota Solo. Melihat dinamika politik yang ada, PDI Perjuangan tampaknya enggan kehilangan Gibran. Hal ini dapat dilihat saat PDI Perjuangan memasukkan nama Gibran sebagai kandidat bacawa pres bagi Ganjar Pranowo. Gibran pun diajak ambil andil dalam tim pemenangan nasional Ganjar. Namun, Gibran belum memutuskan kapan akan bergabung dengan TPN Ganjar karena berkaitan dengan cuti. Cermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Nah, jika ditelisik kembali, Gibran tidak pernah secara tegas menampik tawaran sebagai cawapres Prabowo. Gibran selalu berkilah di balik syarat minimal cawapres yang tidak dapat ia penuhi. Pengamat politik Roy Rangkuti pun membaca sikap Gibran. Roy melihat Gibran justru menunjukkan sinyal ingin menjadi cawapres. Salah satunya tercermin dari sikap Gibran yang membiarkan spanduk dan baliho bergambar dirinya dan Prabowo Subianto. Itu tadi menurut saya, kalau Gibran tidak mau sebetulnya dipinang jadi calon wakil presiden itu, sejak dari awal Gibran sudah bekerja untuk Ganjar kemana-mana.
dan dengan tegas mengatakan menolak. Sekarang apa keuntungan bagi Gibran untuk mengatakan tidak terhadap Pak Prabowo? Nggak ada. Itu artinya karena ya beliau juga mungkin masih berharap bisa ikut serta sebagai calon wakil presiden. Sebab kalau pilihan beliau sejak dari awal tidak mau dengan Pak Prabowo itu, kan nggak ada keuntungan elektoral yang mau diambil oleh Gibran dari sikap seperti sekarang yang seperti mengambang gitu. Kaisang Pangarep pun kelihatannya ikut mengawal pergerakan politik sang kakak sulung Gibran. Tak tanggung-tanggung, Kaisang terjun ke politik aktif dengan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Sejak itu, Kaisang aktif menemui para relawan. Menurut rencana saudara, Kaisang akan menghadiri acara relawan Jokowi akhir pekan ini di Jakarta. Dan pada Sabtu nanti akan jelas siapa baca pres yang didukung oleh relawan Jokowi. Gibran menyadari banyak dukungan terhadap rencana politiknya ke depan, termasuk menjadi mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Gibran mengatakan tidak bisa membatasi adanya deklarasi yang mendukungnya jadi cawapres Prabowo. Namun dia menegaskan hingga saat ini dirinya masih sebagai kader PDIP yang terikat dengan aturan partai dan mengatakan tak akan berpindah ke partai lain. Santai aja, yang pengen jadi apa, yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu. Ada yang mau ini, mau itu. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Sulit memang bagi Gibran untuk menentukan pilihan. Banyak konsekuensi jika Gibran akhirnya memilih jadi cawapres Prabowo. Salah satunya adalah otomatis keluar dari kandang banteng alias dianggap keluar dari partai yang membesarkan namanya, PDI Perjuangan. Namun, semua kembali ke tangan Gibran. Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri.